Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kita yang dimuliakan oleh Allah pencipta langit dan bumi, patut kiranya senantiasa memuji Allah, menyanjung Allah, beribadah, menyembah hanya fokus kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, apalagi hanya sekedar makhluk yang dibuat atau dilantik menjadi Tuhan. Semoga akidah kita tetap tertancap di dalam iman Islam untuk tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan apapun itu di luar daripada pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang begitu indah ajarannya, Rasul yang begitu sempurna ajarannya, sehingga kita umat Islam mampu menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim tanpa ada posisi kebingungan di dalam beragama. Dari aspek apapun itu, kita senantiasa berada pada keadaan yakin, hakul yakin terhadap apa yang kita lakukan sebagai manusia dalam hal hamba kepada yang disembah. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kembali kita mengangkat tema kita yang kemarin, karena saya belum menemukan dari pihak tetangga kita, saudara kita yang bisa menjelaskan ini dengan baik dan benar terkait dengan konsep Yod-He-Vav-He, membuat Tuhan baru di saat usai terjadinya penyaliban. Kita angkat teman-teman kita yang non-muslim. Bismillah. Aku nggak mau. Teman-teman muslim mohon diperiksa multinya, jangan sampai tertekan tanpa diketahui. Silakan diperiksa dulu, diperiksa ininya, multinya dibatalin kalau memang ternyata ada tertekan. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum, silakan Bang. Katolik, Protestan? Islam Bang. Oh ya. Agak kare batu Bang Suma. Alhamdulillah baik. Kasih. Oh ya, saya keluar dulu Bang Suma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, semangat zuhur Bang. Halo. Semangat zuhur. Halo. Yang muslim mohon kerjasamanya teman-teman ya, agar untuk tidak mengadakan multi permintaan. Saudara Raja, semangat siang. Halo Bang Bayu. Halo.
Semangat siang. Halo Bang. Halo. Halo, halo, halo. Semangat siang. Halo. Semangat siang teman-teman. Semangat siang. Halo saudara Ucok. Saudara Ucok. Assalamualaikum Bang Da. Waalaikumsalam. Ya Bang. Izin Bang. Awak Muslim Bang. Makasih. Makasih Salam Abang, aja buat. makasih. Iya, makasih ya Bang Da. Salam. Makasih. Sama seperjuangan kita. Baik, insyaallah. Amin. Ya Bang. Ya Bang. Siap. Oke. Silakan semangat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Halo. Ya, selamat baru Bang Juma. Iya, salam kenal Abang. Lanjut aja Bang, lanjut aja. Kita dengar di bawah aja Bang. Teman, ya baik, makasih. Teman-teman Muslim mohon untuk jangan multi ya. Kita mau debat, bukan mau sapa-sapa gitu ya. Jadi mohon pengertiannya teman-teman, diperiksa multinya, bisa ya. Kita kerjasama ya. Periksa multi biasa nggak sengaja minta permintaan. Begitu. Halo, assalamualaikum, Bang Suma. Waalaikum. Bang Suma. Saya Rama Samba, Bang Suma. Mantap sekali. Iya, Bah. Bersaudara Ki, bosku. Di mana Ki, di Masamba? Saya di Mapideceng. Oh, Mama. Masya Allah banget. Iya. Oke, Bang Suma, lanjut Ki. Oke, makasih. Oke. Iya, selamat itu pada selamat. Mantap sekali abang kita. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan untuk kita berdiskusi tema kita ini. Silakan. Jangan naik untuk pamer perabotan, lagi masak, lagi nyuci, lagi mandi. Aduh. Ini saat ini telur biawak jadi manusia ini, kenapa ada di sini? Halo, semangat zuhur abang Jeff, saudara Ruslan. Iya, kasih turun mah, iya. Monitor terus. Oke bosku. Oke, makasih Sari Batang, kasih salam kenal. Oke, tapi ya jawabannya tanya. Halo, semangat siang. Halo. Halo, siang. Siang juga. Apa kabar? Baik. Silakan. Oh, Herman Pelangi.
Kirain siapa? Kenapa nggak bisa? Kenapa tutup kamera lagi? Ya, mantap sekali, Bang. Cukur baru rupanya. Mantap kali Bang ini. Ya, silakan, ini ada tema yang menarik untuk kita bahas terkait dengan Belum ke temamu ini, kenapa nggak mau kau menjawab pertanyaan kawan-kawan muslimmu itu? Jawab aja. apa pertanyaannya? Entah apa, kayak contohnya pas lagi Oten nggak datang ya jawab ya aja. Jadilah berdakwah di keislaman. Masa kau jadi malu kok menjawab pertanyaan itu? Kita kan bukan ustadz, Bang. Kalau ustadz itu tugasnya pembinaan terhadap umat. Kalau ini kan pembinaan terhadap non umat, begitu. Salah. Sebenarnya salah? pengetahuan salah lah. Memberitahukan pengetahuan kan mengajar itu ya. Ustadz kan pengajar, Iya. guru. Kan bisa Iya. saja kau jadi ustadz secara tidak langsung, nggak mesti pendidikan formal jadi ustadz kurasa. Kalau ada ilmumu ajarkan aja sama muslim yang ingin tahu gitu. Iya, masalahnya kalau mereka naik ke atas itu biasanya menanyakan hal-hal yang pribadi, bukan terkait perbandingan agama. Sementara ya Al-Quran ini kan kita fokus membahas tentang Bani Israel dan orang-orang asing yang hadir di tengah-tengah Bani Israel, kan gitu. Ya. Tapi gini cuma sebenarnya diskusi yang sehat itu, contoh nih, kau Iya. membuat sebuah statement, lalu statement itu tidak disetujui atau tidak diterima oleh lawan debatmu, maka sebenarnya sebuah sikap yang baik yang harus yang kau tunjukkan adalah tidak memaksakan ketidaksetujuannya itu untuk disetujui sesuai dengan pemikiranmu. Terkecuali Iya. kalau memang kau memberikan sebuah statement, contoh nih, Ten, kau bilang kan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah bukan Yesus tetapi iblis ISIS, kau bilang kan. Nah, Iya. aku sebagai Oten, sebagai Kristen, umat Kristen mengatakan, oh Juma yang kau bilang itu nggak benar. Lalu kau bilang, oh benar, karena sesuai ini akan sesuai dengan pemikiranmu, nggak sesuai dengan kekristenan. Tapi contoh, aku tanya, Juma, apakah kau cuci hidung setiap pagi hari sebelum sholat itu adalah membuang setan yang lengket semalaman bermalam di hidungmu? Kau bilang iya benar, lalu aku ketawa, itu baru jempol. Maka kau mengiyakan atas apa yang ku tanya, yang kukira benar gitu. Tetapi jika aku tertawa atas apa yang tidak kau imani, maka itu salah. Gitu. Oh gitu. Ya. Iya, biasanya pola itu terjadi kalau yang mengajar itu orang yang digaji, masa bodoh. Tapi kan saya tidak. Saya di sini menyampaikan kebenaran, yang hak itu harus hak, batil. Percuma aja saya buka komal-komal kayak gini kalau saya tidak bisa membina, membimbing, mengarahkan. Kan harus membimbing dan mengarahkan. Artinya kalau misalnya saya naik di sini terus saya manut, ya kan saya harus menjelaskan, mengarahkan orang yang buta ini untuk mengetahui kebenarannya agar dia tidak meraba-raba. Begitu, Bung. Ya, jadi kebenaran ya harus kebenaran. Beda kalau seorang guru karena dia digaji, besar gajinya EGP, lu mau selamat mau tidak, kan itu beda poinnya. Nah, kalau saya di sini kan melakukan pembinaan terhadap dua agama ini dalam kaitannya persinggungan atau perbandingan agama. Karena Islam datang kan jelas. Salah satu ayat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 76 itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hazal Quran. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, Al-Quran itu yakussu ala Bani Israel. Jadi Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel
sebagian besar aktsaral ladzina hum fihi yakhtalifun, sebagian besar dari persoalan-persoalan riak yang muncul di tengah-tengah mereka yang mereka perselisihkan, seperti antara perselisihan orang yang percaya kepada Nabi Isa dengan mereka yang tidak percaya kepada Nabi Isa. Al-Quran datang kemudian menjelaskan itu. Maka karena orang-orang yang berselisih paham tentang Nabi Isa itu yang sampai kepada kami itu ada dua kelompok, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, sekarang tinggal Kristen, maka kami harus menjelaskan kepada mereka sisi di mana letak perselisihan mereka itu dan meruncing. Islam datang sebagai penengah untuk menjelaskan. Kan sampai hari ini orang Yahudi dan orang Kristen kan berselisih paham. Tertutup ininya, poinnya, mic-nya. Semua. Apa yang kami selisihkan? Pertama tentang kitab. Yang kedua tentang Tuhan. Itu perselisihan. Ketiga tentang Yesus. Kalian berselisih. Orang Yahudi mengatakan Yesus orang zina, anak zina, dianggap sebagai orang yang berasal dari perempuan yang tidak benar. Kalian mengatakan dia Tuhan, ya berselisihlah. Maka Islam datang meluruskan itu. Orang-orang Yahudi mengatakan mereka menyalib. Yang disalib ini kemudian adalah tukang sihir, anak zina dan seterusnya. Orang Kristen datang mengatakan itu reinkarnasi dari Tuhannya Yahudi menjadi berselisih. Maka Islam datang meluruskan. Ini loh, yang benar itu seperti ini loh adanya. Dan Al-Quran saya tidak pernah keliru menyatakan itu. Seperti yang saya bacakan tadi, An-Naml ayat 76. Inna hazal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini datang kemudian untuk menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Kan begitu, Bung. Contoh, gini, kasih contoh ya. Contoh ini temanya ini. Itu contoh temanya. Orang Yahudi, silakan. Orang Yahudi memahami bahwa bagi orang-orang yang menolak Nabi Isa, dijadikan bagi mereka ketika mereka menyalib orang yang diserupakan menjadi Tuhan bagi mereka. Kan itu jelas itu. Karena dikarenakan ya mereka kufur, mereka tidak menerima Nabi Isa. Itu, Bang. Silakan. Nah, aku ambil satu contoh ya. Aku udah pernah ngomong sama siapa? Si Yosef. Siapa itu? Orang Yahudi itu. Ya, Billy. Dia mengatakan, si Billy. Tanya Bill, aku bilang, kau kan orang Yahudi Bill, aku bilang. Apa kata kitabmu Bill tentang Yesus Bill? Aku bilang, dia disalib atau gimana? Aku bilang. Dia bilang dia dirajam, macamlah dirajam katanya, digantung pada kayu kata gitu kan. Jadi menurut mobil itu kau mengimani itu Bill? Bilang, oh sebenarnya aku nggak percaya juga itu, kata si Billy. Oke lah, nggak percaya dia juga dengan pernyataan yang ada di kitab dia itu. Kitabmu itu Bill, siapa yang nulis Bill? Bilang kan, rabi-rabi kami katanya. Rabi-rabimu itu Bill nulisnya setelah kematian Yesus atau pada saat apa itu? Aku bilang pada saat Yesus di apa itu? Disalib. Oh, rabi-rabi kami menulis setelah Yesus mati jauh hari gitu kan. Rabi-rabinya ini menulis. Namanya entah Tanakh atau apa namanya itu, lupa aku. Lalu tanya nih gini. Kan ada perselisihan nih. Orang Yahudi bilang dia dirajam. Kristen mengatakan dia disalib. Datang Islam. Sebagai penunjuk kebenaran, enggak dirajam, enggak disalib, tapi diserupakan naik ke surga. Di mana selisihnya, di mana? Kalian cari solusinya kemana? Ya, jadi begini Bung, cerita yang datang, Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apakah Nabi Isa diterima? Diterima sebagian kecil dari mereka. Man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku kemudian untuk mengajarkan ajaran Allah? Ya, sebagian kecil dari mereka, dan itu dibinasakan oleh mereka kan. Di Bible diceritakan. Kenapa di Bible itu diceritakan bahwa adanya ahli Torah yang kemudian menolak Yesus, kemudian setelah mereka menolak Yesus mereka membunuh
pengikut-pengikutnya, kan Al-Quran sudah menjelaskan itu. Sementara Al-Quran tidak pernah penulis Al-Quran tidak pernah menggunakan kitab-kitabnya orang Kristen sebagai acuan. Itu bukti bahwasanya apa yang dituliskan kemudian di dalam kitab saudara, ya itu di Al-Quran juga diterangkan hal yang sama. Bagaimana Bani Israel ingkar terhadap Nabi Isa alaihissalam, bagaimana mereka membuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian mereka menciptakan sebuah kondisi untuk membunuh Nabi Isa. Nah, setelah kemudian mereka berupaya membunuhnya, pencipta langit dan bumi mengangkatnya dan menyerupakan Nabi Isa itu kepada mereka yang jahat. Itu dibunuh. Setelah dibunuh, yang dibunuh ini dijadikan Tuhan bagi mereka. Tuhan untuk mereka. Itu hukuman bagi orang-orang itu. Oke. Begitu, Bung. Masuklah kita ke apa ya? Berbicara perbandingan agama. Sebenarnya kerangka acuannya tokohnya. Kita harus melihat teladan daripada si tokoh. Si tokoh ini teladan atau tidak? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya iman tanpa perbuatan. Kalau cerita aku beriman, contohnya aku Victor nih, aku beriman kepada Tuhan, dia di mulutkunya ini, tapi perbuatanku asik main judi ya kerjaku, pergi ke tempat sana, merampas saja kerjaku, maling aja kerjaku, itu kan cuman omong-omong. Nah, jadi biar jangan ini menjadi sebuah cerita omong-omong belaka, perbuatan si tokoh ini penting, menjaga diri. Nah, tokoh ini harus bisa teladan bagi semua umat manusia. Kalau ada orang mendeklarasikan diri sebagai orang suci, orang yang datang dari ilahi, tetapi kelakuannya tidak bisa diikuti, maka tentulah diragukan pernyataan orang ini. Kau datang dari ilah, kau bilang kau dari Tuhan, kau bilang kau dapat dari perintah Tuhan, tapi kelakuanmu macam gak beresnya kau. Maka kelakuan si tokoh inilah yang menjadi bukti, bukan ucapannya. Gitu. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang tokoh, berarti kita berbicara oknum. Yang tahu oknum ini kan keluarganya. Keluarganya, temannya, sahabatnya, se-RT-nya, sekampungnya, sekecamatan, sekabupaten, senegara. Itu yang tahu. Bukan kita yang jauh hanya mendengarkan isu-isu kebencian terhadap tokoh. Contoh, saya mendengarkan tentang Nabi Muhammad. Ya, saya melihat bagaimana orang meneladani beliau. 1400 tahun silam, isu-isu dari orientalis barat tentang beliau, bahasa-bahasa miring yang mereka karang tentang beliau. Kenapa orang-orang di sekelilingnya tidak menjadikan itu sebagai hal yang membuat Nabi Muhammad itu sebagai tokoh yang hanya sekejap saja? Seperti tuduhan pedofil misalnya. Apakah mungkin sejazirah Arab akan menerima beliau, meneladani beliau? Kalau memang tuduhan-tuduhan Arab itu beliau terhadap beliau ini, tuduhan orang-orang di luar beliau terhadap dirinya ini, itu betul adanya, atau itu hanya isu kebencian? Maka lihat di mana dia lahir, apakah orang mencintai dia? Di mana ia besar, apakah dia disayangi oleh orang di sana? Secara turun-temurun 1400 tahun silam, begitu menyebut nama beliau, beliau disanjung sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Bandingkan, kalau Anda berbicara mengenai tokoh, siapa tokoh di antaranya yang akan menjadi contoh dan menjadi hal yang dijadikan sebagai oknum, yang dijadikan sebagai rujukan di dalam beragama, bernegara dan seterusnya? Yesuslah contohnya. Yesus di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apa yang bisa dijadikan contoh sama dia, sama orang-orang di sana? Ada yang berbekas terhadap orang selama ini? Kan tidak ada. Berkembangnya hanya di barat doang. Artinya bahwa kemana keluarganya, kemana murid-muridnya, kemana keluarga muridnya, secara turun-temurun kok ditinggal ajaran itu?
Paulus, siapa yang mengimaninya di sana, di tempat kelahiran dia? Orang nggak jelas bapaknya siapa. Tidak ada yang bisa dijadikan contoh. Tidak ada yang bisa dijadikan tokoh sama seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang Anda ingin membandingkan tentang Nabi Muhammad dengan Yesus misalnya, ya mana buku yang berbicara tentang Yesus dari lahir sampai dia meninggal? Buku apa namanya? Kan tidak ada. Kalau kita ada kemudian Sirah Nabawiyah yang menceritakan tentang beliau dari nol sampai kemudian dia kembali ke pencipta langit dan bumi. Ada kitabnya. Paulus, apa kitab Paulus yang bisa kemudian kita bahas terkait dengan pribadi beliau dari sejak dia lahir sampai kemudian dia menjadi martir? Mana kitabnya? Kitab apa yang perlu kami baca untuk mengetahui seluk-beluk kepribadian beliau? Tidak ada. Semata-mata suratnya sendiri, menulis tentang dirinya, menyanjung tentang dirinya, bukan cerita-cerita orang tentang dirinya. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang tokoh ini, ya kan kita harus lihat di mana dia lahir, bagaimana tanggapan manusia yang ada di sekelilingnya. Yesus ada buku Talmud yang menangkis kebaikan-kebaikan yang ditujukan kepada dia dari orang-orang Kristen. Begitu juga umat Islam yang menyanjung Nabi Isa. Ada buku yang diterbitkan orang di sana yang namanya Talmud. Islam datang meluruskan fitnahan itu. Kristen ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sanggahan dari Kristen terhadap kitab Talmud. Lalu kemudian yang kedua, Paulus. Apa yang bisa dijadikan acuan dari pola kehidupannya? Baik misalnya, loh kenapa orang-orang yang ada di sekelilingnya nggak mencontohi dia? Hanya berasal dari buku-buku yang direvisi, diterjemahkan, direvisi, diterjemahkan, direvisi, pisi. Apakah itu bukan bentuk sesuatu pengaburan tentang kepribadian seseorang? Bisa jadi Paulus itu baik, tapi hari ini menjadi buruk. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi dia buruk, hari ini seakan-akan baik. Tapi kalau Nabi Muhammad, pengajarannya mulai dari dia lahir itu bersih, murni, tanpa campuran, kemudian revisi, koreksi, dan seterusnya. Artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai keyakinan, kita lihat tokohnya. Kami melihat Kristen, ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, Natalan, ya. Apa tokoh mana yang mencontohkan itu? Apa tokohnya? Iya, silakan. Tokoh mana yang mencontohkan itu? Tapi kalau Nabi Muhammad, coba, satu-satunya wilayah 1400 tahun bertahan dengan damai sejahtera tanpa ada konflik, tanpa ada sesuatu yang ya membuat tercemar dan setia tempat kelahiran beliau. Adapun terkait dengan peperangan yang dia lakoni, ya itu harus terjadi. Kenapa? Iblis senantiasa menyertai untuk menggagalkan. Bagaimana Nabi Musa, iblis bekerja untuk menggagalkan. Bagaimana Yesus, iblis bekerja untuk menggagalkan. Mereka gagal. Ya kata apa? Karena ada backingan terakhir, ada pasukan terakhir yang akan datang meluruskan ajaran mereka. Benteng terakhir tauhid, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah kalau Nabi Muhammad lahir beberapa ratus tahun setelahnya dan bukan lahir di tengah bangsa Yahudi, itu hikmahnya supaya Nabi Muhammad ajarannya tidak terkontaminasi lagi dengan manusia-manusia yang suka merubah-rubah firman Tuhan, suka membunuh utusan Tuhan. Anda baca pengakuan Matius 23 sampai seterusnya, bagaimana Yesus mengatakan kalian ini keturunan pembunuh-pembunuh nabi, kalian ini keturunan pembunuh penyalib-penyalib orang-orang suci yang diutus oleh Tuhan kepada kalian. Nabi Muhammad kalau diutus kepada mereka bisa dibunuh juga sama mereka. Nah kalau Nabi Muhammad dibunuh, lalu manusia siapa yang ngajarkan damai sejahtera? Gak ada lagi. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Yesus hanya untuk kaumnya. Masa kita harus menjadi seperti Anda? Dibilang Yahudi bukan, dibilang pagan juga tidak, dibilang ajaran Nabi tidak, diajaran entah apa-apa. Masa kita mau ikut kayak gitu? Sementara kami tahu bahwa ya ada Tuhan yang dilantik, Tuhannya Yahudi. Masa kita harus menyembah Tuhan yang dilantik?
Kan tidak mungkin. Maka karena itulah Islam harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Karena masih banyak lagi keturunan Adam yang akan lahir di masa-masa yang akan datang. Maka Islam harus dijaga dengan baik, Islam harus dijaga dengan sempurna sehingga ajarannya bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak seperti Nabi Musa, ajarannya tidak dipertahankan, ada Islam yang membentengi. Nabi Isa, ajarannya tak dipertahankan, memang ada Islam yang dipersiapkan untuk membentengi. Makanya semalam itu saya membaca Yeremia 29 nomor 12. Iya kan ya, nomor 11, nomor 12. Apa kata yang ada di sana? Aku tahu rancanganku tentang kalian, wahai Bani Adam. Wahai anak-anak manusia, aku tahu rancanganku, yaitu rancangan Shalom, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang membinasakan, tapi rancangan Shalom, rancangan Islam. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang penghisapan dunia akan dosa. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Dialah Roh Ahmad. Roh kebenaran itu ismuhu Ahmad. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi apabila dia Roh Hamid datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum, pengadilan, dan juga penghisapan dunia akan dosa. Kenapa dia datang? Kenapa dia datang untuk mengisapkan dunia? Karena pada saat dia datang, dunia sudah tercemar dengan penyembahan terhadap yang bukan Tuhan, alias Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Dan begitu poinnya. Sederhana kok waras itu. Oke teman-teman, silakan non muslim, teman-teman yang muslim diharap untuk tahan diri, jangan nafsuan, dibawa aja. Ini rata-rata muslim yang minta tolong dibatalkan Bapak Ibu sekalian, terutama yang ibu-ibu ini yang DP-nya tebal kali lipstiknya. Kenapa suka minta-minta naik? Sengaja kah? Biar kelihatan wajahnya di atas terpampang jelas, bibir merah, pipinya kemudian putih, berkacamata hitam, lalu kemudian bisa viral. Janganlah, mengganggu itu namanya. Pakai skincare baru kah? Ya, jadi tolong dibatalin aja dulu. Dibatalin. Kita butuh yang non muslim untuk diskusi. Jadi ibu-ibu yang cantik-cantik, kacamata hitam, bibir merah, pipi merah merona, pakai hijab, dibatalkan dulu ya, dibatalin. Halo, semangat zuhur abang. Halo. Halo abang. Halo. Halo. Hai. Udah dibilang jangan naik, jangan naik. Semangat siang teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallah fiik, syukran. Sahabat tua. Halo. Halo juga. Bang. Iya. Saya mau bernarasi sedikit ya. Katolik, Protestan. Saya lagi mencari agama mana yang benar gitu, Mas. Iya, KTP-nya apa? KTP-nya Islam, Bang. Tetapi kalau Iya. saya boleh bernarasi sih, sebenarnya untuk menyekak mereka itu, sebenarnya Yesus itu kan diberikan kitab Injil. Kalau menurut saya sih secara pribadi, Injil itu Taurat Musa nggak sih, Bang? Yesus Beda itu lah. seorang Yahudi nggak sih? Kenapa? Yesus itu seorang Yahudi nggak sih? Saya kemarin ada itu main ke rumahnya Bang Joseph. Iya, dia Yahudi. Dia keturunan Yehuda. Memang agama Yahudi nggak dia itu, Bang? Ya udah pastilah. Terus kalau saya perhatikan sih, kalau Alkitab yang versi sekarang yang baru maksudnya, yang di Injil yang ditulis oleh Yohanes, Matius, Lukas, Markus, itu bukan Injil sebenarnya. Bukan Injil itu kan hanya untuk, kalau menurut saya secara pribadi sih, hanya untuk menyempurnakan. Itu ajaran TK itu yang kamu sampaikan, gue pikir ada kualitasnya, Bung. Itu anak TK, anak didik saya sehari itu udah tahu itu. Ngapain diulang lagi di sini?
Anak TK usia 3 tahun, didikan saya itu udah paham kalau kitab-kitab itu bukan Injil, jadi nggak usah diulang. Katanya cari kebenaran, nggak malah khotbah. Halo, semangat zuhur. Buka komal aja, saudara, buka komal. Kalau mau ini pamer tendangan bayangan. Halo, semangat zuhur. Kalau menurut saya sih Lukas itu bukan Injil. Oh ya, gitu ya. Aku baru tahu. Udah dibilang jangan naik dulu, malah dia mau menjelaskan pula tuh. Halo, semangat zuhur, saudara. Saudara Patrio, ini telur cicak nih, menetas jadi orang nih. Halo, semangat zuhur semuanya. Halo. Ya, halo Bang Zuma. Katolik, Protestan. Protestan Bang. Oke, mohon izin buka kameranya, Bung. Kita diskusi tema kita, silakan. Ini yang dibawa ini Rossi yang tebalnya kayak dempul rumah subsidi. Bedaknya turun dulu ya. Ketebalan pudar cahaya HP saya dibuat bedaknya terlalu tebal. Iya, silakan. Iya Bang. Selamat siang Bang. Siang juga, Bung, siang. Silakan, ini ada tema YTHV membuat Tuhan baru. Silakan. Iya Bang, mau nanya nih Bang di Silakan. Muslim. Baik. Apa perbedaannya Tuhan dengan Allah Bang? Allah. Kalau Allah itu nama, kalau Tuhan itu gelar. Jadi kayak saya manusia, gelar saya manusia, nama saya Suma. Gitu kan. Kemudian Bang, kalau Allah itu nama, arti nama sakral itu Bang ya? Iya, betul. Kita tahu bahwa pada dasarnya, pada mulanya kan manusia dan segala isinya, manusia dan alam semesta ini dan segala isinya ini diciptakan oleh hanya satu. Iya, betul. Menurut kepercayaan Muslim itu kan Allah. Iya. Yang saya mau tanya Bang, yang menciptakan Kristen, apakah Allah juga itu Bang? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya termasuk Kristen. Itu adalah ciptaan pencipta langit dan bumi. Kemudian kalau di Muslim, apakah Musa itu dipercaya ya? Iya, kami beriman kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai rasul untuk kaum Bani Israel. Ya, kalau menurut kepercayaan Muslim Bang, Siap. yang diimani oleh Musa itu, apakah Allah itu sendiri juga atau YHWH itu? Itu udah pasti. Nabi Musa menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Namanya Bang, siapa namanya? Kalau orang Ibrani menyebutnya Hashem dari ejaan Yod He Vav He. Artinya yang disembah Muhammad umat Muslim dengan yang disembah oleh Musa itu sama. Sama, hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau hal itu sama Bang, kenapa bisa terjadi perbedaan antara Kristen dengan Muslim? Kristen ini kan bukan produk dari nabi-nabi. Kristen itu agama barat yang dibuat di meja Roma, bukan Ya, dari oke, Yahudi. baik. Jangan kita bicara Kristen, Yahudi dulu Bang. Tentu Yahudi
mereka itu mengimani bahwa nama yang menciptakan alam semesta ini bernama Yahweh. Iya. Betul. Kalau Itu iman Yahweh, saudara. apakah Yahweh dengan Allah itu sama? Kalau dalam Islam diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Kami diajarkan memahami bahwa pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran itu tadinya berfirman kepada nabinya bernama Nabi Musa alaihissalam. Ya, baik. Ya, berarti kami menyembah kepada hakikat yang sama. Mereka menyebutnya Yotefafe, kami menyebutnya Allah. Oh, jadi kalau Muslim menyebutnya Allah, sementara orang yang beragama Yahudi itu menyebutnya Yotefafe itu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kenapa terjadi perbedaan antara Muslim dengan Yahudi? Perbedaan dari konsep Tuhan sama sekali nggak ada bedanya. Kami menyembah kepada hakikat yang sama, pencipta langit dan bumi. Makanya mereka menyebut seruannya sama seperti kami. Qul huwallahu ahad. Kalau mereka Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Makanya orang Yahudi itu tidak Anda temukan kayak mana wujud daripada Tuhannya. Kami juga. Kenapa? Karena kami menyembah bukan makhluk, pencipta yang kami sembah, Khalik yang kami sembah. Berarti Allah itu Ya. kenapa bisa berbeda itu, Bang? Allah dengan sepertinya Allah itu berbeda, penyebutannya sudah berbeda dengan Yahweh itu. Ya, sama dengan satu objek, sama seperti satu objek. Di Indonesia kita disebut pisang, di luar sana disebut banana, tapi merujuk kepada hakikat yang sama. Nah, Ya, yang apakah Yahudi juga mengakui bahwa Allah itu oknum yang sama dengan Yahweh itu? yes, makanya makanya Yahudi dan Islam tidak pernah berselisih tentang akidah. Karena mereka paham betul Islam itu berasal dari Nabi Ibrahim yang kemudian punya anak Ismail. Ismail punya keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka paham kok. Bahkan kalau Anda mendalami Bible, perjanjian baru, kitabnya orang Kristen, di dalam Yohanes 1, di situ diterangkan orang-orang Yahudi menunggu 3 tokoh. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga yang mereka tunggu adalah Nabi yang akan datang. Memang akan ada Nabi di luar Bani Israel yang ditunggu-tunggu. Begitu. Ya, itu memang kepercayaan Yahudi itu, Bang. Mereka masih menunggu. Tapi yang menjadi soalnya mereka menunggu sampai kapan itu? Barangkali sampai kiamat ya. Kalau yang mereka tunggu itu adalah Nabi Isa, jelas, tepat sekali. Nabi Isa datang di akhir kehidupan bumi. Beliau datang, Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, As-Sukruf ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29, 30. Begitu, Ya, Bung. jadi artinya menurut agama Muslim itu bahwa tidak ada perbedaan ya, Bang ya, antara Allah dengan Yahweh itu oknum yang sama ya. Nah, jadi gini. Artinya itu satu ya. Ya, kami menyembah hakikat yang sama, yang datang mewahyukan sebuah putusan dan aturan main kepada kaum Bani Israel, yaitu Torah, Zabur atau Mazmur, Injil, dan yang datang kepada kami Al-Quran. Itu berasal dari sumber yang sama. Ya baik, kalau misalnya Bang, Abang mengatakan tadi bahwa mengimani oknum yang sama, Yahweh itu dengan Allah itu sama. Tentunya lebih dulu diturunkan Taurat yang ke-10 itu ya kepada Nabi Musa itu. Iya, betul. Kenapa Islam tidak mengimaninya itu, Bang? Kami beriman kepada Taurat yang diwahyukan kepada kaum Bani Israel. Tetapi aturan main
aturan main itu mengikat kepada kaum Bani Israel. Jadi kami tidak plagiat, kami bukan serigala yang nyamar Yahudi. Karena kami paham Torah itu hanya untuk Bani Israel. Kalau ada di luar Bani Israel menggunakan kitabnya Yahudi, berarti mereka serigala yang berbulu Yahudi. Karena Torah itu hanya untuk Bani Israel saja. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Nabi Musa diseru oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajarkan Torah kepada kaumnya dan bukan untuk bangsa lain. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 4. Ulangan 5 nomor 1. Hukum Taurat itu hanya untuk kaumnya saja Bani Israel. Jadi kalau ada agama di luar Bani Israel pakai kitabnya Yahudi, itulah serigala yang dinubuatkan di dalam kitabnya Yahudi. Jadi artinya tidak menggunakan ya, atau tidak mengimani itu ya Bang, yang 10 itu. Kami beriman kepada Torah. Kami beriman kepada Torah. Jangan ada ilah lain. La ilaha illa ana. Hanya ada satu Tuhan, yaitu yang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Jangan tuhanan baru yang dibuat oleh orang Roma, orang India. Ada 10 itu. Ada 10 itu, ada jangan mencuri, jangan membunuh. Ya, itu jelas itu di kitabnya teman kita Yahudi. Perbedaannya di kami hanya hari ibadah. Kalau di mereka perintahnya kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 31 nomor 14. Kalau kami Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9. Kalau di Muslim membunuh itu boleh nggak Bang ya? Membunuh terhadap orang yang tidak diizinkan dibenarkan oleh Allah itu nggak boleh. Sama halnya kita ya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu diizinkan oleh Allah? Misalnya sekarang ini. Nah, kalau Anda datang menyerang saya, menyerang agama saya, menghina Nabi saya, menghina Tuhan saya, boleh dibunuh itu. Boleh, sebagaimana Ulangan 13 nomor 1 sampai seterusnya. Jika ada orang yang mengajak engkau, memaksa engkau menyembah kepada Tuhan selain daripada aku, bunuh dia. Ngeri itu Bang ya. Ngeri sekali. Ngeri. Yang penting jangan Tuhan yang dibunuh. Kalau manusia pendosa yang merusak membuat kerusakan di bumi, bisa dibunuh. Bagaimana Nabi Musa? Perintah di dalam kitabnya Nabi Musa, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, kepung, habisi dia. Itu perintah. Itulah yang dipraktekkan Belanda di Indonesia ini, sehingga melahirkan agama Kristen dan Katolik Protestan. Enggak, bukan itu. Itu kan penjajah itu Bang. Penjajah mengatasnamakan agama mengatasnamakan rempah-rempah. Jadi Belanda datang ke sini mengajarkan keuntungan, untung dalam hal materi, untung dalam hal mendoktrin agama. Itu yang Anda harus pahami. Gereja-gereja peninggalan Belanda masih ada. Bahkan lembaga Bible Indonesia itu didirikan oleh penjajah Belanda. Ulangan 20 nomor 10. Jika engkau mendatangi, sabar, saya bacakan dalilnya yang dipakai Belanda. Jika engkau mendatangi sebuah wilayah untuk kau kuasai, ajaklah penduduknya untuk berdamai. Kalau mereka menerima engkau berdamai, apa katanya? Jadikanlah mereka budak dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Tetapi apabila mereka tidak menerima perdamaian, bunuhlah semua apapun yang ada di dalamnya. Ya, itu kan perintah Yahweh itu Bang ya. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bani Israel kan? Nah, itu kan Bani Israel. Abang tadi mau bilang bahwa tapi ada pencuri yang datang mengambil terjemahan kitabnya Bani Israel lalu dijual untuk melegalkan dirinya, seakan-akan mereka Bani Israel padahal mereka adalah Bani Kampret. Iya. Itu kan
itu kan perintah kepada Bani Israel. Artinya yang bisa melakukan itu kan hanya Bani Israel. Oh, siapapun yang sudah mencuri kitab itu, sama seperti ketika saya punya kitab Sakti Mandraguna, itu kitab hanya untuk murid-muridku. Ada orang datang mencuri kitab itu, bisa dia praktekkan karena ilmunya sudah mereka curi. Iya, itu kan di perjanjian lama itu loh Bang. Perjanjian lama dicuri orang, siapapun yang mencuri kitab itu bisa dia praktekkan mengatasnamakan Tuhan. Itu fakta, itu real. Kalau dikatakan, sabar dulu Bang. Kalau dikatakan itu sudah tak berlaku lagi, faktanya perpuluhan masih berlaku kok. Baik. Muslim mengimani itu Bang ya. Perintah Itu yang kitab, seperti itu. oh itu kitabnya Yahudi, perintahnya untuk Yahudi. Makanya di Islam tidak ada kitabnya orang nempel di kami. Nggak sama seperti kelompok pencuri. Sudah jelas-jelas. Kalau kelompok pencuri, jelas-jelas bukan kitabnya, masih ditempel-tempel tuh. Habis itu disimpan di ketek tuh kalau ke rumah ibadahnya. Ci Yahudi nih Padahal itu kitab curian. Gitu Ya, Bang. ya, bukan itu yang saya masalahkan Bang. Ya, Persoalan tapi penggunaan itu Anda tidak permasalahkan, tapi itu masalahnya Anda. Iya, jadi masalahnya kan Abang tadi mengatakan bahwa di Muslim diperbolehkan membunuh, kan begitu ya? Bagi orang yang dibolehkan. Tetapi Al-Quran mengatakan barang siapa membunuh satu orang, itu sama halnya dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan, memberi hidup satu orang, itu sama halnya menyelamatkan semua orang. Al-Quran yang mengatakan itu, Bu. Yang penting bagi kami ada aturan mainnya dari pencipta langit dan bumi, dan bukan Tuhan kami yang kami bunuh. Yang bahaya itu sadis-sadisnya orang itu, kalau sudah Tuhan yang dibunuh itu bahaya. Lagi Bang, silakan Bang. Ya baik. Suaranya kecil. Ya baik. Berarti tidak dalam. Maaf, suaranya kecil-kecil. Ya baik. Bagaimana sudah jawab? Enggak kedengaran. Kedengaran ya? Enggak. Iya, coba dibenerin lagi. Malah jadi doubling. Tadi bagus kok. Masih. Dia kayak robot suaranya. Masih. Hilang suara hilang. Cek. Suaranya ini hilang. Ada treble di HP-nya kayaknya. Oke Bang. Jelas. Tenggelam, suara tenggelam. Kita puasin Anda bertanya. Kami berkewajiban menjawab sesuai dengan fakta. Tinggal Anda yang pilih dan memilih mana jalan yang akan Anda tempuh. Nanti kalau jaringan udah bagus, naik lagi Bung. Silakan bertanya tentang Islam. Tapi ya, saya nggak tanggung jawab kalau jantungnya pindah ke kanan. Halo, semangat zuhur. Halo abang, ada onde-onde kah?
Muslim mohon untuk nahan diri ya Bang ya. Nanti kita bagi-bagikan onde-onde sebesar kelapa, satu orang satu ya. Halo, semangat siang Saudara Toto. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya abangku yang ganteng, yang Salam cakep. sehat selalu. Iya, sehat, alhamdulillah. Makasih abang. Halo Putra Jaya. Halo, selamat siang bro. Siang juga Bung. Katolik Protestan. Protestan tadi ada narasinya Bang Juma mengatakan Buka bahwa kamera dulu Yesus- Bang. Nggak usah Silakan Bang. Buka kamera, kita diskusi silakan. Katanya Yesus itu diserupakan, jadi Yesus itu diangkat ke surga. Tapi kalau kita baca di surat Al-Maidah 1 diangkat ke surga. Tapi kalau kita baca di surat Halo, saudara pendosa. Halo. Lah pendosa kebiasaan di rumah duka jangan dibawa ke sini. Ya gimana Bang? Tapi kalau kita baca di surat Ali Imran 55 sama Al-Maidah 117 sama Maryam 33 itu Isa itu wafat. Coba jelaskan dulu. Coba bacakan dalilnya Bang. Coba dibacakan dalilnya. Maryam 33. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku setelah aku lahir, mati dan hidup kembali. Oh, iya. Silakan. Terus Ali Imran, pokoknya adalah wafat di situ sama Al-Maidah 117. Coba jelaskan dulu. Apa artinya itu? Apa memang kalian tidak jujur dengan kitabnya? Apa gimana coba? Boleh Anda buka, silakan boleh buka di Al-Maidah ayat 117 coba. Coba Anda baca di sana. Aku udah pernah baca itu. Jadi ada kata wafat di situ sama Ali Imran gitu. Jadi coba jelaskan dulu di kitabnya kan ada tertulis tapi kalian tidak mempercayai bahwa Isa itu wafat gitu. Iya, dibaca aja dulu Bang. Justru aku udah pernah baca Bang. Jadi coba jelaskan dulu. Tapi ada juga bilang orang Islam wafat itu belum tentu mati. Dah sejak kapan wafat itu bukan mati? Ada yang bilang itu tidur. Kalau begitu, kalau wafat tidak mati berarti pahlawan kita yang di medan tempur itu udah dibilang wafat, berarti pahlawan itu belum wafat dong, masih tidur kan? Gitu. Ini yang Anda permasalahkan apa sebenarnya? Yang saya permasalahkan kan iman kalian itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, katanya diangkat ke surga. Yang mati itu yang diserupakan. Yang diserupakan itu siapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, masalah ayat Al-Maidah 117 sama Ali Imran 55 sama Maryam 33. Di situ tertulis wafat. Nah, coba jelaskan, itu yang saya maksud. Oh gitu. Jadi kalau kita melihat nih kata wafat ini terkait dengan Nabi Isa ya, bukan berbicara mengenai kematian secara menyeluruh. Karena kalau kematian itu terpisahnya antara jasad dan ruh, kullu nafsin zaikatul maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Jadi kalau dikatakan maut itu mutlak terpisahnya antara jasad dan ruh. Tapi kalau wafat itu bisa diartikan diistirahatkan. Nah, Contoh, sabar dulu. Contoh di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Al-An'am ayat 60. Di situ dikatakan apa? Wa huwallazi yatawaffakum. Jadi wafat itu bukan diartikan mati, bukan meninggal, tetapi dialah yang menidurkan kamu. Bilail wa ya'lamu ma jaramtum bin nahar. Artinya begini, dialah Allah yang mewafatkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Wafat di situ artinya tidur atau istirahat. Jadi ketika Anda berbicara tentang Quran di surah Maryam ayat 33, Nabi Isa itu tidak berbicara tentang dia wafat atau dia diangkat ke langit dalam arti kata pencobaan salib. Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu tidak berbicara salib. Itu berbicara sama di ayat 15-nya bahwa struktur kehidupan manusia itu ada 3.
episode. Pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan yang terakhir kebangkitan. Begitu. Nah, setelah sebentar. lahir, Ada pernah setelah Ustaz lahir mengatakan, mati, setelah orang mati bangkit. Itu bukan berbicara mengenai salib. Semoga kesejahteraan bagi aku pada aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Itu bukan berbicara mengenai salib. Seluruh manusia itu mengalami 3 fase itu. Saya lahir, setelah saya lahir saya wafat, setelah saya wafat saya bangkit kembali. Anda karena mencintai pekerjaan iblis yang menyalib Yesus, Anda mencocok-cocokkan Al-Quran surah Maryam 33 ini kepada konsep penyaliban. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu benar-benar memang diangkat oleh Allah. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffik. Dia diangkat. Gini Bang Dia. dulu. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau menurut iman Islam itu bahwa Yesus itu diserupakan. Sekarang figur yang menyerupakan itu siapa orangnya? Dijelaskan di Bible yang menjelaskan itu kok. Anda baca kitab Anda sendiri kok. Tidak ada dibilang itu digantikan. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa tidak ada digantikan? Kata siapa? Coba Anda baca satu kali lagi ya. Kalau Anda tidak buka kamera, kita turunkan satu sesi lagi. Anda coba baca. Anda jangan panik. Markus 16, Markus 16 nomor 12. Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Pertanyaan saya kepada saudara, rupa siapa? Coba Anda jawab. Anda jangan bilang, Anda gini juga. Aku nggak terima dengan kalian itu. Kita sendiri yang mengatakan rupa lain. Belum lagi kalau saya membahas secara logika sehat di dalam Lukas 22, Kisah Para Rasul 2, Yohanes 13:2 dan seterusnya. Yohanes 13 nomor 31 sampai seterusnya. Mencet kau buat. Sayangnya kau tidak buka kamera. Buka kamera, Anda mau naik, buka kamera, kita tuntaskan, kita buktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran saya tidak pernah keliru. Makanya yang diserupakan ini dijadikan Tuhan bagi orang-orang kafir. Gitu. Halo, semangat siang, Bung. Dan Garuda apa nih? Mas Kurun. Enggak, Garuda apa? Jadi. Jadi. Oh, mak udah sampai situ udah 8 ya ini nyalin terus. Ada 8. Ini terlalu banyak permintaan ini, Dinda. Dinda Dio. Bingung sendiri kan? Oke. Silakan teman-teman muslim, non muslim ajukan permintaan. Non muslim aja ya. Yang saudara kita muslim, tolong dong pengertiannya dibatalin, diperiksa lagi ininya, diperiksa permintaannya. Kadang tertekan sendiri gitu. Halo, semangat zuhur. Halo, semangat siang. Halo, halo, semangat siang bang. Halo, semangat siang.
Makasih teman-teman sekalian. Tembuskan ya, ditembuskan 1M 2M ya teman-teman. Oi. Ini masih banyak yang Muslim sudah kita turunkan, minta lagi. Maksudnya apa ya? Bapak bisa sholat gak, Mak? Bisa. Sini. Kamu pakai rok apa? Kayak Naya. Ditaruh ya. Jaringan kali ya teman-teman ya. Semangat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, dari mana Ibu? Dari Kristen, Bang. Kristen. Bisa buka kamera? Boleh Halo? tidak buka kamera ya, Bang? Di mana? Boleh Buka tidak aja, tidak buka kamera? Buka aja abangku, nggak apa-apa kok di sini. Nggak masalah kita Oh, ya. diskusi. Kita diskusi yang Enggak, soalnya pelan-pelan. saya tidak punya muka. Kok nggak punya muka? Ayo bang, silakan bang. Ya, saya kuntilanak. Nggak apa-apa. Kalau anda kuntil anak, saya kuntil ibu. Oh iya. Ini bagaimana, Bang? Yang diserupakan itu siapa, Bang? Buka kamera aja dulu bang. Silakan. Buka kamera, kita bahas pelan-pelan. Harus buka kamera ya, Bang? Iya. Kan kena tendang kan? Tendangan penalti tanpa bayangan kan? Terlalu banyak sandiwaranya, menyek-menyek. Biar dianggap kayak laki-laki gitu loh. Padahal ibu-ibu. Halo, semangat zuhur. Bang Herman. Halo. Halo. Silakan Bang. Halo, Bram. Semangat siang. Saudara Herman. Halo, Aku saudara. dari Bone teman aja ke. Terus kalau dari Bone kenapa? Mau traktir kah? Traktir Indomie. Halo kawan, semangat siang. Hello.
Kenapa kok? Kenapa ini? Udah kasih naik. Bang. Hah? Kenapa Ki? Kasih itu. Kenapa kau kasih itu? Kenapa bisa? Mendat kembali ya, Maira. Kalau kamu. Ya, Lucu deh. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Non muslim ya, silakan kita diskusi. Halo Saudara Emo. Halo Bang. Dari Dieng, Bang. Salam dari Dieng. Dieng. Iya. Mana itu? Kabupaten Wonosobo, pegunungan, Bang. Oh, siap. Salam kembali. Beliau sehat? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, Bang. Halo. Sabar ya teman-teman ya, sampai datang para pendeta-pendeta kita untuk berdiskusi dengan kita di sini. Pelan-pelan kita. Kalau toh ada yang non muslim yang naik, mungkin salah tekan kali. Tapi nggak apa-apa, kalau bisa multinya dibatalin dulu. Begitu teman-teman. Tadi lawan kita itu yang ada yang menelpon, kok lama kali nelponnya. Bisnis apa rupanya dia? Panjang kali dia nelpon. Nelponnya nggak selesai sampai sekarang. Alamak, bisnis tempurung kali. Halo saudara, semangat siang. Ya, selamat siang. Silakan buka. Siang juga Pak Pastor. Silakan. Ya, selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pak Pastor sehat? Sehat. Wah, syukur. Bang Zuma gimana? Sehat? Sehat Bang, sehat. Oke, ini ada tema kita bahas terkait dengan apa yang... Silakan Bang, silakan.
Temanya apa? Yot-He-Fa-Fe membuat Tuhan baru. Silakan. Ya. Kenapa bisa ini kalau di dalam pemahaman Bang Zuma itu bagaimana itu? Iya, kalau dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim, Bang, Al-Quran kami mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum muttakhadzus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia ini ada yang pantas mendapatkan petunjuk, ada juga yang pantas sesat. Yang pantas sesat ini karena mereka kemudian menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengira bahwa selama ini mereka mendapatkan petunjuk. Nah, sebelum ayat itu diwahyukan oleh Allah, ayat sebelumnya itu diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya peringatan Allah kepada manusia, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, janganlah sampai kamu tertipu iblis sebagaimana dulu iblis telah menipu kedua orang tuamu ketika di Gan Eden, ketika di Jannah, kata Quran. Lalu dikatakan sesungguhnya setan itu bisa melihat kamu dari tempat di mana kamu tidak bisa melihatnya. Iblis melihatmu tapi kamu tidak bisa melihat iblis itu. Lalu dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, di mana kalian itu tidak bisa melihat iblis itu. Lalu Allah mengatakan inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Pencipta langit dan bumi menjadikan iblis itu sebagai penolong, sebagai Tuhan, sebagai tuan, sebagai junjungan, sebagai pembimbing kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, sekaitan dengan perbandingan agama, saya melihat bahwa orang-orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang tidak beriman, orang yang menolak kemesiasan Yesus. Mereka iri terhadap Yesus, mereka berupaya ingin membunuhnya, sampai pada akhirnya mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu dan seterusnya. Sehingga Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam hal ini orang menyebutnya Yot-He-Fa-Fe dalam kalangan Yudaism, itu menjadikan Yesus yang mereka salib itu sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu terekam di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi karena Tuhan marah terhadap mereka, maka Tuhan menjadikan iblis ini sebagai sembahan mereka, sebagai Tuhan mereka. Saya katakan iblis karena ya di dalam Al-Quran saya mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Karena mereka tidak beriman, maka mereka menjadikan setan itu sebagai Tuhan. Begitu, Bung, silakan. Ya, jadi yang pertama sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu. Jadi menurut Saudara Juma, Yot-He-Fa-Fe itu adalah Tuhan pencipta semesta atau bukan? Kalau dalam tradisi Yudaism, ya. Mereka menyebutnya Hashem. Dalam keyakinan saudara? Kami menyebutnya Allah. Allah adalah pencipta langit dan bumi yang memilih Bani Israel sebagai bangsa yang Allah pilih pada masanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan itu. Silakan. Berarti saudara Zuma ini mengakui bahwa Yot-He-Fa-Fe itu adalah pencipta. Dalam tradisi Yudaism, iya. Tapi kalau di Al-Quran kami menyebutnya Allah. Jadi ini harus jelas dulu posisinya. Apakah saudara Zuma menerima Yot-He-Fa-Fe itu sebagai pencipta, atau Yot-He-Fa-Fe itu berbeda dari konsep pencipta yang ada di dalam keyakinan saudara? Ini kita sedang berbicara mengenai perbandingan agama, Bung. Kita tidak sedang berbicara mengenai iman kita terhadap iman orang lain. Yot-He-Fa-Fe itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yang mereka katakan sebagai pencipta langit dan bumi. Sementara saya
berdasarkan Al-Quran saya menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan di dalam Al-Quran saya mengatakan walaqad hazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi pencipta langit dan bumi Allah SWT pernah memilih Bani Israel, mengangkat 12 raja bagi mereka. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku sesungguhnya bersama dengan kalian. Aku bersama dengan kalian. Lalu Al-Quran datang menjelaskan perselisihan antara orang-orang Yahudi, antara Bani Israel dengan mereka sendiri terkait dengan banyak hal. Nah, Nabi Muhammad datang kemudian menjelaskan melalui Al-Quran apa yang mereka perselisihkan tersebut. Wa huwa allazi yatawaffakum surah An-Naml ayat. Ya, di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kemudian Al-Qur'anul Karim ini syarat isinya banyak menjelaskan tentang perilaku orang-orang ahli kitab. Bercerita tentang ahli kitab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. An-Naml ayat 76. Begitu, Bung. Jadi Al-Quran datang menjelaskan tentang umat Tuhan, yaitu Bani Israel, umat Allah yang itu Bani Israel. Lalu kemudian Allah sendiri yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu datang untuk menjelaskan sebagian Bani Israel tentang apa yang mereka perselisihkan. Begitu. Ya, saya belum mendapatkan satu jawaban yang jelas. Maksudnya gini, berdasarkan keyakinan saudara Zuma, Al-Quran mengakui bahwa pencipta itu pernah berinteraksi dengan orang Israel, dan orang Israel menyebut penciptanya Yod-Heh-Vav-Heh, sedangkan di Islam itu Allah. Oke, nah sekarang berarti Allah dan Yod-Heh-Vav-Heh itu sama atau beda? Gini, Bung, dalam perspektif iman saudara. Rujukan saya Quran, rujukan saya kemudian ketika berbicara tentang pencipta langit dan bumi, rujukan saya Quran. Nah, ketika saudara bertanya, apakah Anda mengakui dan beriman kepada Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Allah? Saya katakan saya tidak bisa mengatakan iya. Kenapa saya tidak bisa mengatakan iya? Karena terkait Yod-Heh-Vav-Heh itu tidak berasal dari kitab yang murni dari Nabi Musa alaihissalam. Andai saja ada jaminan bahwa yang sampai hari ini mereka pegang itu adalah Torah, dan mereka mengatakan dalam Torah asli bagi Israel itu berasal dari Nabi Musa alaihissalam sesuai yang diterangkan Al-Quran, maka saya katakan yes. Tetapi karena tidak, maka saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak saya yakini kebenarannya, kan gitu. Jadi baik, secara tidak langsung saudara mau mengatakan bahwa orang-orang Israel saat ini mereka telah salah menyebut nama Tuhan mereka. Saya tidak mengatakan salah, karena yang sampai di tangan kita hari ini mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-Heh. Seperti itu. Jadi silakan dengan iman mereka, kami dengan iman kami. Karena Al-Quran saya mengatakan begini, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah wahai umat Islam, kalian masih mengharapkan kemudian mereka percaya kepada ajaran kalian yaitu Islam, sedangkan segolongan mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Jadi bagaimana mungkin saya seorang muslim mau mengiyakan sebuah konsep yang saya tidak imani, sedangkan saya tahu kitab suci saya menuntun saya bahwa orang-orang terdahulu sudah merubah-rubah firman Tuhan, kan gitu. Ya. Artinya saudara mulai tegas bahwa saudara hanya percaya kepada Al-Quran. Iya, betul. Ya, dan saya beriman kepada Taurat. Berarti saudara percaya kepada Al-Quran, dengan sendirinya saudara mau katakan bahwa saudara tidak mempercayai Yod-Heh-Vav-Heh itu sebagai Tuhan. Dalam konsep agama saya, ketika dikatakan kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa, berarti Torah kan? Nah, masalahnya sekarang
Tidak ada turunnya Nabi Musa sampai di kami. Yang ada cuma terjemahan kitabnya. Itu pun tidak jelas gimana ceritanya. Jadi kalau dikatakan Yotefafe saya tidak beriman, ya saya tidak beriman kepada kitab yang mengajarkan tentang Yotefafe. Tapi kalau Anda bertanya, apakah Anda beriman kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel? Yes, saya beriman. Saya menyebutnya Allah. Oke. Jadi ini masih di zona seperti yang saya pahami bahwa saudara mesti menolak bahwa orang-orang Yahudi hari ini yang memegang Tanakh itu bukan yang diyakini dalam keyakinan saudara ketika keyakinan saudara bicara tentang Musa ya dan penciptanya. Begitu ya. Dasar pijakan karena orang Yahudi sampai sekarang kan masih ya, Oke, jadi gini. Ya. Apakah saudara punya satu bukti bahwa apa yang diyakini orang Yahudi saat ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini Musa? Nah, ini saya mau tanya dulu ini. Karena Musa kan di dalam keyakinan orang Yahudi, ketika Tuhan datang kepada Musa, Musa bertanya tentang nama. Lalu jawab Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Ehye, Eser, Ehye, bahasa Ibraninya. Itu dalam bentuk orang pertama tunggal, aku adalah aku. Orang-orang Israel menyebut dia Yihye, Eser, Yihye. Nah, itu orang ketiga tunggal. Dia adalah dia, yang kemudian disingkat menjadi 4 huruf suci tetragrammaton Yod He Vav He. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dalam konsep iman saudara, Musa yang dalam konsep iman saudara menerima nama pewahyuan yang sama atau berbeda? Gitu. Ya, jadi gini, Bung. Selain Al-Quran saya yang menerangkan kemudian fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Anda coba buka di Yeremia 8 nomor 8. Jadi bagaimana mungkin saya mau beriman kepada kitab yang mengatakan dirinya sendiri sudah palsu? Itu sulit bagi saya. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan sesungguhnya Yeremia 8:8 sesungguhnya di sana penekanannya dalam bahasa Ibrani aken artinya benar-benar dalam keadaan yang sesungguhnya. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi dusta bohong. Jadi saya nggak bisa goyang dengan konsep agama saya. Ketika Al-Quran saya mengatakan mereka sudah melakukan kedustaan terhadap firman Tuhan, ternyata Yeremia 8:8 mengakui itu. Di situ ada kata seker itu dusta, bohong, penipuan. Gimana saya mau percaya, Bang? Anda ingin saya kemudian gitu, silakan. Saya bukan maksudnya saya bukan mengajak memaksa saudara untuk percaya. Cuman saya mencoba memahami titik poinnya. Titik poin bahwa tadi Anda dalam narasi awal kan Anda berbicara seolah-olah Anda menerima Yahweh itu sebagai pencipta. Tapi kemudian setelah saya coba dalami lebih dalam, Anda tetap berpegangan pada Al-Quran. Nah, kalau narasi yang seperti saudara katakan dalam Yeremia 8 ayat yang ke-8, harusnya orang yang paling bersuara tentang pemalsuan itu bukan orang Islam sebenarnya. Harusnya orang Yahudi. Karena Taurat itu diturunkan kepada orang Yahudi. Ya, bukan diturunkan kepada orang Islam sebenarnya. Taurat itu diturunkan kepada orang Yahudi. Nah, kalau memang ada pemalsuan, harusnya yang bersuara keras terhadap pemalsuan itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Di dalam Taurat itu kan berisikan keyakinan orang Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah satu kelompok Yahudi yang mendukung posisi iman saudara bahwa Tanakh itu sudah... Kan tadi saya sudah jawab, Yeremia 8 nomor 8. Udah dibilang. Saya udah bilang, Bang. Yeremia 8. Allahu Akbar. Janganlah orang Yahudi, Bung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah. Penekanannya bukan disembunyikan di masjid. Penekanannya itu seru kepada Bani Israel. Ya halal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai Nabiku Muhammad, sampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani,
Sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian, wahai Bani Israel, yang dulu ada Torah di tangan mereka. Aku datang untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Disembunyikan kitab itu, ketetapan yang datang kepada mereka kan disembunyikan. Dan itu Paulus paling getol menyembunyikan itu. Nah, sehingga orang-orang Kristen ini kasihan cuma dapat terjemahan. Itu pun terjemahannya bukan dari otoritas rabi-rabi Yahudi, melainkan terjemahan yang mengalami evolusi, mengalami rekonstruksi, mengalami kemudian koreksi sebagaimana yang terjadi dari sejak 3 sebelum Masehi, dari 2 Ptolemy II, kemudian Kaisar itu terjemahannya untuk orang-orang yang hidup di Alexandria Mesir masuk ke dalam kehidupan orang Roma pada abad keempat, dipadukan menjadi satu kitab dengan surat-surat kanon dan juga surat Paulus. Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya kepada pernyataan-pernyataan yang muncul di dalamnya? Saya kembali kepada Quran saya dong. Begitu Bung. Jadi mungkin sudah baiknya kita masuk ke tema. Silakan. Jangan ditanya balik, nanti tiba-tiba turun. Iya, termute Bang, termute. Coba dibuka mic-nya. Ya, ini di mute ya, enggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya gini, saudara mengutarakan tentang Taurat dari versi Islam. Nah, kalau kita lihat Muhammad ini orang Arab ya, dia orang yang hidup di Palestina yang Arab. Latar belakang jelasnya saya tidak tahu. Tapi kenapa dia bisa mengatakan bahwa Taurat itu sudah dipalsukan? Dinda Dio, kenapa diturunkan? Beliau termasuk pastor yang berat untuk dilawan. Coba pastor tadi naik lagi kembali. Aduh, malah ini yang naik. Nggak ada ilmu lagi kita ini. Sudah main sudah kita ini. Udah tidurlah. Saya butuh yang tegas, yang keras, yang bernarasi. Mana ya? Pastor yang tadi boleh izin naik lagi kembali, pastor. Halo Bang Sur, mana pastornya tadi, kasih naik dong. Iya. Kasih naik pastornya dulu. Malah Cicak Rowo yang dikasih naik. Naikin pastornya yang tadi dong, Bang Suma. Tunggu dulu, saya undang lagi. Iya. Aku ada yang masih aku mau jelasin. Masih pemanasan. Jangan sensitif kita. Biarkan aja mereka bernarasi. Pak Pastor naik lagi. Pastornya naik lagi dong. Ini malah kenapa? Aduh, kenapa yang ini apa ini? Bang Suma, aku mau kasih tahu di sini ya Bang Suma. Kalau iya. Taurat itu Torah dan Taurat itu Nah, itu bagus, mantap. Terima kasih Dindardian, saya love you full. Makasih. Kau menyelamatkan jiwaku. Allahu Akbar. Mana pastornya tadi? Kita butuh toko. Kalau cuman jemaat biasa, toko bagus. Sekali kita hantam kepala toko itu jemaatnya yang sudah punya nama gitu. Halo, semangatkan siang.
Halo. Halo. Iya, semangat siang Bang. Assalamualaikum Bang. Maaf Bang, gak masuk ke pencet. Oh iya, makasih ya Bangku, makasih. Halo Bang Satria. Assalamualaikum Bang. Oke, apa Bang? Oke, saya terima kasih bisa dinaikin. Oh iya. Karena saya pikir Anda kafir tadi, maaf. Dari mana abangku? Saya kan mau naikkan yang kafir. Anda minta berarti Anda termasuk golongan itu. Halo, semangat siang. Anda yang menggolongkan diri Anda, bukan aku ya. Habis itu terima kasih udah dinaikin. Apa maksudnya? Halo Tejus. Pastor yang tadi tolong naik lagi dong. Lagi meeting. Iya. Belum kusiksa tadi itu. Sengaja ku por dulu, sengaja ku kasih napas. Seibarat ikan kita pelihara kasih gemuk, nanti besar baru dipotong. Halo, cuek. Aduh. Dia itu pengajar, pastor tadi itu pengajar. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Selamat siang Bang Jumal. Siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang Jumal. Assalamualaikum. Terpencet lagi tutup layar. Iya, makasih sama-sama. Maaf Bang, tutup layar Bang. Siap. Yalah, daripada kosong yang kita terima penumpang pendek. Oh. Semangat siang. Ada onde-onde kah Bang? Kenapa kasih naik? Naik doang.
semangat siang teman-teman. Halo saudara Stephen. Stephen semangat siang. Halo. Halo saudara Stephen. Halo. Ada onde-onde kah? Halo, selamat siang semuanya. Halo. Mohon yang Islam diperiksa multinya dulu ya teman-teman sekalian. Periksa multinya, kelihatannya tertekan tanpa disadari deh. Capek ini. Pastor yang tadi izin kalau mau bisa naik lagi dong. Halo Bang. Halo. Halo Ketua, semangat siang. Halo. Ketua. Pak Ketua. Ya, teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Kita bahas tema ini dengan baik. Silakan, jangan sungkan, jangan malu. Ini materi yang sangat menarik. Saya tahu kok kenapa kejiwaan dari pastor tadi itu lari membahas tentang YTFAV, apakah Allah. Karena saya yakin sekali dia menyembunyikan kebenaran itu, bahwa fakta kenyataan di lapangan memang YTFAV ini menjadikan yang menggantikan Yesus ini kan ya, sesuai dengan kisah para rasul dua yang tadi, sebagai Tuhan bagi mereka. Nah, saya tadi sudah membacakan ayat suci Quran Surah Al-A'raf, bagaimana Allah menjadikan iblis sebagai sembahan orang-orang yang tidak beriman, kan gitu. Itu nggak bisa dipungkiri lagi, kita umat Islam itu sudah final gitu teman-teman. Tapi mereka saja yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Padahal kan jelas bagi kita orang muslim ini ya, bahwa apa yang terjadi hari ini yaitu buah dari apa yang Tuhan gariskan sebagai hukuman bagi orang-orang jahat. Jadi itu merupakan siksaan bagi orang jahat yang ada di bumi sebelum mereka masuk kehidupan berikutnya, kan gitu. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan.
kita berdiskusi dengan tema ini. Silakan. Pastor yang tadi kalau bisa naik lagi, Bang. Yang minta izin naik silakan. Masya Allah. Ada onde-onde kah? Silakan bergabung. Pastor silakan. Mereka pada sibuk teman-teman. Masa pesan ke sih? Semangat siang. Yang nggak sengaja kan gue kan ini dulu lah apa namanya nyari relasi dulu. Misalnya relasi keadaan lagi kayak gini pahit aja masih ada duit. Hai, ada Mbak Ewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ewi, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Juma. Masya Allah, terima kasih udah diizinkan naik. Iya, ini lagi di kantor. Nggak, lagi mau ketemuan nanti sama temennya Bang Handi. Oh gitu. Ya. Oh ya. Kalau begini nampak kali Cinanya ya Bang. Iya betul. Nampak kali Cinanya. Nampak kali Cinanya. Abang boleh iklan boleh nggak? Boleh dong, boleh silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Abang, saya sudah diizinkan naik kepada sahabat Bang Juma yang insya Allah berkenan ikut umroh di bulan Juli. Kita ada perubahan jadwal karena jadwalnya Bang Juma itu penuh untuk tahun ini. Jadi kita mundur di tanggal 5 Januari. Masih ada kesempatan untuk nabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih juga Abang ya, biar nampak kali mukaku ini. Sipit kali mataku nih Bang, ya Allah. Jadi terima kasih yang sudah berkenan ikut. Saya sampaikan di komalnya Bang Juma. Dan terima kasih juga sudah diizinkan naik. Insya Allah kita akan bareng berangkat umroh dengan Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027. Masih ada kesempatan untuk saudaraku untuk nabung. Kita sama-sama dengan Bang Juma untuk tawaf sa'i bersama-sama dengan Bang Juma di Mekah Al-Mukarramah. Iya, sampai grogi aku Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya Mbak Ewi, Masya Allah, terima kasih baik. Nanti kalau ada yang mau dihubungi langsung ke DM Mbak Ewi ya. Kalau ada nomor teleponnya Bang Handi, ke Bang Handi aja. Oh gitu. Ya, kalau Siap. DM saya juga boleh karena di DM saya ada nomor wawa saya, boleh langsung japri ke saya atau SMS atau WhatsApp ke Bang Juma sama Bang Handi atau Akang Kian Santang, silakan. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Biar barengan kita ya. Belasan hari kita sama-sama di Tanah Suci, Masya Allah, luar biasa. Bismillah. Semua sehat ya. Bismillah. Alhamdulillah, amin.
Mudah-mudahan Amin. itu aja. Sama sekali satu lagi Bang, boleh nggak sih minta follower buat saya? Ya silakan di follow ibu kita ini, ibu kita Kartini. Ya teman, tidak rugi memfollow beliau. Katanya jangan dekat-dekat muka, biarin aja biar pada kenal muka saya nih, sipit makanya. Beliau ini mu'alaf teman-teman. Bintang 2. Gak apa-apa, enggak apa-apa. Biar teman-teman follow gitu. Bangga juga kan berteman. Ya kan ya. Ayo teman-teman di follow. Siapa yang nggak mau dekat dengan ini kan gitu. Pasti semuanya pada mau. Terima kasih. Bukan Mbak Ewi yang sampaikan kan. Aku yang nyampain. Lagian kan untuk kita masyarakat sipil ini kan bangga juga tuh kalau kita ada berteman kayak gitu. Merasa nyaman aja, berasa nyaman gitu. Ada sahabat gue juga bintang kan gitu. Mbak Ewi. Alhamdulillah. Satu lagi ya, saya merasa terhormat dari sekian banyak travel yang dekat dengan Bang Juma. Alhamdulillah kami dipercaya untuk kami dipercaya sama Bang Juma untuk jalan bareng umroh bersama Bang Juma, dan Bang Juma sudah berkunjung ke kantor kami di Risma Travel. Alhamdulillah. Iya teman-teman, kenapa saya milih beliau teman-teman? Mau tahu nggak rahasianya? Pas jumpa kemarin itu dia mijit bang, mijit pundakku. Bayangkan aja 2 bintang mijit, 2 bintang sampai keringatan dia kan. Bangga dong kita. Siapa lagi? Siapa yang berani coba? Ayo, dasar tukang urut. Maaf ya Mbak Ewi. Aman Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih ya. Saya sekali lagi, saya terus terang belum pernah saya segrogi begini. Benar nggak Bang? Iya. Salam sama Mami ya. Beliau sehat kan? Alhamdulillah. Beliau Terima juga kasih. titip salam sama beliau juga. Terima kasih. Salam sehat semua buat followernya Bang Juma. Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu. Semoga diberikan rezeki yang banyak yang berkah, sehingga bisa ikut bareng umroh bareng dengan Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027. Bismillah. Amin. Bismillah. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Mbak Ewi. Sehat selalu Mbak. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau orang baik teman-teman sekalian. Anak saya ke Jakarta dikawal sama prajurit beliau. Masya Allah. Makasih yang Mbak Ewi. Salam sama teman-teman kita semua yang ada di sana. Halo Mbak Mei. Ya, selamat siang Abang. Siang. Katolik Protestan Mbak? Protestan Abang. Oh ya, mohon izin, bisa buka kamera nggak nih? Abang, akunku yang pertama lagi belum bisa lagi di banned kemarin live. Oh, ya sudah kalau kedua. gitu buka hati aja ya. Ya. Iya. Yuk kita bahas tema ini. Mau tanya nih masalah Yahweh membuat Abang, aku mau tanya masalah satu hal sama Abang ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diangkat untuk menjadi seorang nabi itu beliau beragama. Beliau sama seperti Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Mereka dua orang ini, saya ambil contoh ya. Mereka orang-orang lurus, Hanif, tidak pernah menyembah kepada berhala, tidak pernah menyembah sesuatu selain daripada pencipta langit dan bumi, meskipun secara manusiawi mereka belum punya keterikatan terhadap satu konsep agama. Jadi mereka Hanif. Hanif itu artinya lurus, diciptakan oleh Allah, dan mereka kemudian tidak pernah belok untuk menyembah sembahan-sembahan yang ada di sekeliling mereka. Di saat Nabi Muhammad lahir, besar, tumbuh menjadi seorang dewasa, beliau tidak pernah ikut-ikutan dengan orang-orang sekampungnya atau orang-orang yang hidup pada zamannya untuk menyembah berhala-berhala yang ada. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti setelah ada wahyu datang kepada beliau,
barulah kemudian memiliki konsep ibadah, konsep yang benar, tatanan keimanan dan kepercayaan yang teratur dan terikat. Begitu Mbak Mei. Ya, berarti kalau saya tidak salah, Nabi Muhammad itu diangkat kenabiannya itu pada usia 40 tahun ya. 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 Nah pada saat itu yang ingin saya tanyakan, pada saat itu saya tanyakan itu apakah Nabi Musa yang ada di Al-Quran itu sama dengan Nabi Musa yang ada di kitab kami? Karena banyak klaim bahwa cerita-cerita di dalam Al-Quran itu banyak yang ceritanya itu mirip dengan cerita-cerita nabian kami di rasul-rasul kami yang ada di kitab kami, Abang. Karena yang saya tahu cerita tentang Nabi Musa dan Maryam itu apakah sama dengan cerita yang ada di kitab kami? Karena banyak sekali doktrin-doktrin yang saya dapat bahwa aku itu menyontek ya, atau dibikin itu diadakan tuh pada saat sesuai sama yang ada dalam kitab Injil kami. Mohon pencerahannya Bang, apakah Nabi Musa dan Maryam yang ada di Al-Quran itu sama dengan Maryam yang ada di kitab kami? Karena Abang mungkin lebih paham Injil daripada saya sendiri secara pribadi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kisah yang ada di dalam Al-Quran, semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah berita gaib. Berita gaib yang Nabi Muhammad tidak hadir pada zaman itu, Nabi Muhammad tidak terlibat kemudian di dalam cerita yang muncul pada saat itu, tetapi kemudian Nabi Muhammad menerima pemberitaan ini secara gaib dari pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang datang pada Nabi Muhammad menceritakan kepada beliau terkait kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Sehingga contoh misalnya nih di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian datang kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan wahyu. Dikatakan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang datang dalam bahasa Arab untuk sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu tidak ngerti Nabi Musa itu siapa, Nabi Ibrahim itu kayak mana, Nabi Isa itu kayak mana. Tiba-tiba saja berita itu datang kepadanya menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Berbeda dengan Bible yang ada hari ini, itu dihasilkan dari orang yang melakukan penelitian, orang yang melakukan kemudian pengumpulan kesaksian-kesaksian orang lalu dibukukan menjadi sebuah kitab. Kalau Al-Quran enggak, Nabi Muhammad menerima itu semua dari pemberitaan yang Tuhan sampaikan kepada beliau secara gaib. Itulah yang disebut wahyu. Seperti itu, Mbak. Ya, berarti dalam arti Nabi gini, maaf Abang, berarti Maria yang diceritakan itu pun katanya kan kalau dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak dari perempuan suci ya. Iya, berarti Maryam, ada satu ayat yang agak sedikit menggugah hati saya saat ini, yang membuat saya agak sedikit dilematik. Itu ada di surat Maryam ayat 33 di mana diterangkan atas kelahiran serta kebangkitan Nabi Isa. Berarti secara tidak langsung Islam pun menerima kan hari lahir dan hari bangkitnya Nabi Isa.
Mohon pencerahannya, Abang, karena itu ada ayat yang membuat saya agak sedikit kenapa begini ya? Berarti secara tidak langsung Islam pun mengakui ya adanya. Ya, Injil itu yang katanya diberikan kepada Nabi Isa kan. Kalau di Bible ya agama kami, tapi kalau Isa itu kan katanya diturunkan, kalau Injil itu diturunkan dari Nabi Isa yang ada di versi umat Islam ya, dalam Al-Qur'annya. Maka saya bilang ada satu surat yang membuat saya agak sedikit bagaimana nih? Di surat Maryam ayat 33 itu diterangkan atas kelahirannya Nabi Isa dari seorang Maryam. Berarti secara tidak langsung Islam pun mengakui akan kelahiran dan kebangkitan Nabi Isa atau Yesus ya, yang kami anggap saat ini. Atau karena gini, Abang, saya sedang bukan belajar ya, tapi lebih kayak beberapa kali saya mengikuti debat, ada sesuatu yang membuat saya kalau dibilang bukan apa tuh Abang kalau dalam Islam ya, apa namanya tuh, kayak sebuah apa peneguran, apa hidayah yang hidayah ya, apa Tuhan Nabi Arab ya, ilah Nabi Arab itu yang bilang seperti itu. Tapi saya merasa kayak ada perdebatan-perdebatan yang membuat saya setiap ada ini, saya berapa kali mau naik ya di rumah Bang, yang membuat saya oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini gitu. Ada beberapa dilematik yang membuat saya agak sedikit. Yang pertama itu surat Maryam itu, Abang, saya minta tolong penjelasan. Berarti saya tidak langsung di Al-Quran pun memang jelas akan kelahiran seorang nabi dari perempuan yang sama atau tidak dengan yang ada di kitab saya. Iya, baik. Jadi latar belakang daripada pernyataan Nabi Isa itu muncul ketika orang-orang Israel menuduh ibunya sebagai pesina. Nah, ketika beliau dituduh sebagai pesina, ibunya mengatakan, kau tanya sendirilah kepada anakku. Lalu orang-orang itu mengatakan, bagaimana mungkin kami bertanya kepada seorang bayi yang masih ada dalam buayan ayunan? Itu mustahil. Akan tetapi tiba-tiba saja bayi ini berbicara untuk membela ibunya. Jadi membela ibu. Ketika dituduh ibunya berzina, berarti dia anak haram. Tapi si bayi ini mengatakan apa? Inni Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini bukan anak zina, aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Allah memberiku ketetapan berupa hikmat Injil dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dia bicara tuh, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah yang mengutus aku tanpa melalui pernikahan ibuku dengan seorang laki-laki, itu memberkahi aku dimanapun aku berada. Dan dia memberikan perintah kepadaku juga untuk melaksanakan ibadah sepanjang hidupku. Lalu dilanjut lagi tuh sama anak-anak bayi ini, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku. Ibuku tidak mengajarkan aku menjadi seorang anak yang sombong lagi celaka. Ibuku itu bukan pesina. Wassalamu alayya wa yauma ulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ya, keberkahan terjadi atasku, damai sejahtera atas diriku, kesejahteraan atas diriku dilimpahkan padaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, pada hari aku dibangkitkan. Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Maryam itu, di situ bukan kata wafat dalam bahasa Arabnya, tapi maut, amutu, berarti dia maut. Di sini bukan dalam arti kata wafat, dalam arti kata dimatikan, dalam seperti yang ada di dalam tragedi salib. Tidak. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diwafatkan, artinya pada saat dia sebagai manusia, ada masa di mana dia dilahirkan, ada masa di mana dia dimatikan, ada masa di mana dia itu diangkat kemudian atau dibangkitkan kembali. Dan itu semua fase dialami oleh manusia. Jadi itu tidak berbicara mengenai penyaliban, tidak ada hubungannya.
Tidak ada hubungannya masalah penyaliban. Ini si bayi mengatakan kepada orang yang menuduhnya kemudian sebagai anak zina, kesejahteraan melimpah atasku pada hari aku dilahirkan. Bukan aku anak zina. Pada saat aku diwafatkan, pada saat nanti setelah aku dibangkitkan hidup kembali. Itu fase yang dialami oleh seluruh manusia. Nah, coba saudari mundur ke data nomor 15-nya. Di data 15-nya itu juga berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sama. Yohanes Pembaptis juga mengatakan begitu. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari Yahya dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, kalau saudara Kristen saya mengartikan bahwa Maryam ayat 33 itu berbicara tentang salib dan diangkat pada saat itu bangkit dari kematian, berarti konsekuensinya harus mengakui juga bahwa Nabi Yahya juga mengalami hal yang sama. Berarti bukan cuma satu orang Yesus yang mati dan bangkit dari ketiga, Yahya juga dong. Yohanes Pembaptis juga dong berarti. Karena di data 15-nya persis bunyinya dengan apa yang ada di dalam data 33. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ini berbicara tentang Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Jadi begitu Bu, Mbak. Di Islam apa yang ada di surah Maryam itu adalah pembelaan Nabi Isa terhadap ibunya yang dituduh berzina. Nah, ini saya tidak temukan di Bible. Ketika orang Yahudi kemudian menuduh Maria berzina, penulis-penulis Bible tidak membela Maryam, tetapi sibuk menjual Yesus yang adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Itu aja. Dia tidak ada pembelaan terhadap Yesus, tidak ada pembelaan terhadap ibunya. Sekira begitu. Iya. Berarti Maryam yang ada di, ya maaf Abang, berarti apakah Maryam itu yang ada di kitab kami itu menurut Abang kan lebih paham ya tentang kitab kami. Iya. Itu benar saudara dari Harun? Iya, atau Harun yang mana? Karena ada beberapa pertanyaan, ada beberapa argumen di sini atau ada beberapa yang membuat, karena ada di surat Maryam juga kalau nggak salah ya, bahwa Maryam itu adalah saudara dari Harun atau saudara. Apakah saudara itu kandungkah atau keturunankah? Karena ada itu pun sudah saya sempat bertanya waktu itu, yang jadi perdebatan bahwa Maryam di Al-Quran itu bukan sama seperti yang ada di kitab kami, bahwa Maryam itu saudara dari Harun. Harun yang mana yang jadi inian? Iya, jadi sebenarnya gini, hal ini mencuat karena saking tidak adanya kelemahan di Al-Quran, sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada Quran itu mencari sisi kelemahan tapi tidak ditemukan. Sebenarnya kalau kita berbicara surah Maryam tersebut, di surah Maryam ayat ke-28 ya. 28. Nah, di situ kan diseru, ya ukhta Harun. Ini kan orang Yahudi nih. Orang Yahudi yang menyeru kepada Maryam, wahai saudara laki-lakinya Harun. Wahai saudara perempuannya Harun. Makana abuk. Kamu ini dari anak dari seorang ayah yang tidak berpengaruh buruk, dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Kok kamu bisa hamil tanpa suami? Kok itu kan saudara Harun, saudara orang-orang baik-baik, keturunan orang baik. Jadi saudara di situ bukan berarti dia saudara kandung, tapi saudara dari silsilah orang-orang baik, sama seperti Daud menyebut Yesus, kemudian Yesus disebut anak Daud. Kan bukan berarti Daud yang melahirkan Yesus, tetapi anak Daud itu artinya keturunan dari Nabi Daud. Begitu juga ukhta Harun berarti
keturunan dari Harun, saudara-saudaranya Harun. Karena Harun itu dikenal sebagai imam di tengah-tengah mereka, sebagai imam yang disucikan, yang dimuliakan gitu. Nah, sehingga ketika Maryam ini adalah seorang wanita yang menjaga harga dirinya karena dia menjaga kehormatan silsilah beliau, tiba-tiba saja dia hamil. Maka orang-orang di situ heran, loh, ini kan keturunan Harun, kok bisa dia hamil di luar nikah? Nah, itu jawabannya. Jadi kalau dikatakan saudara Harun, itu bukan saudara kandung. Nah, sama seperti Yesus anak Daud, anak Abraham, bahkan disebut sebagai anak Allah pun bukan berarti anak yang beneran. Meskipun di dalam Roma 1 nomor 3 Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud, tetapi kita umat Islam tidak mengertikannya serampangan, tidak mengertikannya sembarangan, karena yang dimaksud di situ tentu keturunan benih, keturunan Daud, bukan sperma beneran. Seperti itu, Mbak. Dinda Dio monitor. Tapi berarti pada saat penulisan sabar Mbak, kita sapa dulu Bang Iong. Iya. Bang Iong, selamat siang. Selamat siang Bang semua. Iya, siang Bang. Bang, boleh bertahan di sini dulu. Saya mau izin ibadah 10 menit, nanti kita lanjut Enggak ibadah. Boleh ya? Oke. Enggak apa-apa. Ya. Iya, baik. Saudari Wei, bisa dilanjut pertanyaannya, silakan. Dinda Dio naik dulu deh. Saya ibadah 10 menit. Iya, Bang. Boleh ya, teman-teman ya. Di sini aja bertanya, nanti saya paling lama 15 menit ibadahnya. Oke, silakan. Assalamualaikum Dinda. Ya, waalaikumsalam Kandaku. Izin sebentar boleh ya, Dek? Siap Kanda. Oke. Ini ada saudari kita nih bertanya Islam, silakan. Ya, silakan. Ya, sorry Abang Jo. Iya, Kak. Ya, ada yang masih belum aku selesai, maksudnya kayak masih belum selesai pertanyaan yang mau aku kasih, bisa aku teruskan ke Abang? Iya, kakak mau kasih apa? Enggak, maksudnya ada pertanyaan yang mau aku kasih tanya tadi sama. Saya mau kasih sesuatu. Bukan. Iya, Abang, aku mau tanya. Jadi tiba tuh pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, sebuah kitab suci dalam bentuk Al-Quran ya. Berarti sebelum 40 tahun itu Nabi Muhammad tadi kan sudah diceritakan sama Bang Zuma bahwa beliau sebelum masuk Islam ya, sebelum mengerti Islam. Yang mau ditanyakan itu, adakah saksi yang melihat atas penurunan itu selain Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril? Karena gini, kalau kita bicara masalah logika, Tuhan itu memang tidak bisa diserupai dengan manusia, tetapi Bapak itu datang itu menyerupai. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu untuk sebuah kitab ya, Al-Quran, adakah saksi lain selain beliau? Karena yang kami dengar kan umat Islam ini Tuhannya gaib ya, Tuhan ini nggak ada. Bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa yang jadi pertanyaan saya gini, memang Tuhan itu tidak bisa diserupai, tetapi apakah memang wujudnya tidak ada? Atau saksi yang menandakan bahwa oh, Nabi ini tidak hanya bertemu dengan Jibril, hanya Nabi saja, atau saksinya tuh selain Nabi itu siapa? Yang pernah bilang katanya Nabi itu menjalani satu perjalanan panjang dalam satu malam, itu kan hanya cerita yang dilontarkan oleh seseorang kepada teman-temannya. Tetapi untuk sebuah pembuktiannya itu dalam bentuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Wabarakatuh Bang Jibril. Waalaikumsalam. Sudah Kak? Sudah Kak? Jelas pertanyaan aku Abang? Iya udah pertanyaannya udah kelar. Ya itu aja. Aku mau tanya tuh kayak kalau misalnya benar seperti apa wujudnya, karena kan ya ada satu perjalanan yang dibilang bahwa itu, tapi siapa saksinya? Karena tidak butuh hanya sekedar ungkapan bahwa oh saya melakukan perjalanan, oh saya melakukan ini, oh saya bertemu ini, oh saya bertemu Jibril, oh saya bertemu ini mendapatkan wahyu, tapi tidak ada yang bisa memberikan pembuktian itu secara benar dan nyata bahwa oh benar ini jalan, oh ini ketemu ini sama Jibril, oh turun wahyu begini atau seperti apa. Mohon pencerahannya Bang. Jawabannya dalam surat Al-Fat ayat 28. Saksi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Jawabannya ada dalam surah Al-Fat ayat 28. Suaramu kecil ya? Cek. Kecil ya suaraku ya? Suaranya kecil. Kecil ya suaraku, cek. Boleh aku aja Ustaz? Oke, boleh, silakan. Sama aku mau menjawab pertanyaan dia sebelumnya juga soal Maryam 33. Boleh ya Bunda? Ya, silakan Abang. Oke, saya tunjukin aja. Muda. Aku masih 22 tahun. Oh, oke, 22 tahun. Iya, tadi sini yang diimani atau dipercaya kalau Yesus atau Nabi Isa itu udah meninggal dan bangkit ya. Nah, di sini dibilang dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, di sini mbaknya berpikir bahwa Nabi Isa ini udah meninggal ya kan? Nah, makanya kita pakai original text atau translasi lain untuk lihat apakah ini akurat. Karena kalau kita lihat translasi dalam bahasa Inggrisnya, and peace on me the day I was born, was ini kan past tense kan? Ya. Aku telah lahir, and the day I will die, aku akan mati. Dan Al-Quran ini spesifik banget. Contohnya tadi Bang Zuma ke ayat 15-nya, Nabi Yahya berdoa hal yang sama. Ini ya, di sini dibilang pada hari ia meninggal. Ini untuk Nabi Yahya. Hari dia meninggal, tapi di sini nggak pakai yamutu. Di sini dia pakai, sebentar aku tunjukin aja. Wulida wa yauma yamutu. Yamutu ini berarti sudah meninggal. Nah, jadi kalau kita lihat korpusnya, kata per katanya di Maryam ayat 33. Nah, di sini dibilang walam Jabran salamu alayya yauma, the day wulidtu, I was born, wa yauma, and the day amutu, I will die. Jadi akan, karena nih kalau amutu itu akan meninggal, sementara mitu itu I am dead, sudah meninggal. Nah, jadi di ayat Al-Qurannya jelas Nabi Isanya berdoa di hari dia akan meninggal. Jadi belum terjadi. Ya, itu satu. Habis itu kalau soal saksi, kalau saksi yang menerima Al-Quran itu banyak banget. Contohnya ini ada di hadis. Di sini aku bacain ya, Sahih Bukhari 122. Ketika aku berjalan bersama Nabi SAW di sekitar pinggiran kota Madinah, saat itu beliau membawa tongkat dan batang pohon kurma. Beliau melewati sekumpulan orang Yahudi. Maka sesama mereka berkata, tanyakanlah kepadanya tentang ruh. Sebagian yang lain berkata, janganlah kalian bicara dengan hingga ia akan mengatakan sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Lalu sebagian lain berkata, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepadanya. Maka berdirilah seorang laki-laki dari mereka seraya bertanya, wahai Abu Qasim. Abu Qasim ini Rasulullah ya, karena nama anak Rasulullah ada yang namanya Qasim. Abu ini artinya bapak. Jadi wahai bapaknya Qasim, itu Nabi Muhammad. Ruh itu apa?
Lalu Rasulullah beliau diam, maka aku pun bergumam, sesungguhnya beliau sedang menerima wahyu. Jadi yang menceritakan ini ngelihat langsung Rasulullah lagi menerima wahyu. Ketika orang itu berpaling, beliau pun membaca. Habis itu turun surat Al-Isra ayat 85. Nah, tapi wahyu itu kan secara definisi kan firman Tuhan yang disampaikan melalui hati ya, Kak. Jadi kita nggak bisa terlalu gila sama saksi. Kenapa? Karena Nabi Musa yang nabi-nabi sebelum ini juga saksinya nggak ada waktu menerima wahyunya. Tapi kalau definisi kakak tadi nanya, dari mana kita tahu kebenarannya? Betul nggak? Ya, tentang kebenaran atas sebuah kitab yang diturunkan pada. Betul. Dari mistakes dan kontradiksinya, Kak. Dari kebenaran yang disampaikannya. Karena gini, Kak, Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita bisa melihat semua ini dari tanda-tandanya, Kak. Kita tahu ada pencipta itu dari tanda-tandanya. Sekarang aku simpel tanya sama kakak. Kakak bisa nggak tunjukin sama aku gravitasi, Kak? Tanda-tanda gravitasi atau tunjukin gravitasinya. Tunjukkan. Itu kan alam. Gravitasinya itu kita nggak bisa tunjukin, Kak. Ya, tapi kalau saya taruh, kalau saya lepas handphone saya jatuh ke tanah, itu tanda-tanda gravitasi, Pak. Ya. Gravitasinya itu nggak ada, Kak. Nggak bisa kita tunjukin, betul nggak? Ya. Jadi kebenaran itu kan kita lihat dari tanda-tandanya. Kita lihat aja ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Rasulullah pertama syahadat. Itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu semua nabi-nabi ngajarin itu, Kak. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad. Nabi Musa pesannya itu. Nabi Isa pesannya itu. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa, Ehad. Semua nabi-nabi ajarannya Tuhannya satu, Kak. Yesus kan bukan Isa. Oh, dipisahkan sekarang. Dari tadi karena sejam terakhir kita samain. Ya. Dipisahin sekarang. Oke. Tapi nabi-nabi sebelumnya kan ajarannya satu. Tuhan itu Esa. Ya. Habis itu Nabi Muhammad mengajarkan puasa untuk menyehatkan diri. Nabi-nabi sebelumnya berpuasa. Habis itu Nabi Muhammad ngajarin zakat, berbagi sama orang yang susah. Mungkin nggak, Kak, iblis atau setan ngajarin kita untuk berbagi sama orang miskin, nggak? Ya nggak mungkin, Abang. Nah, dari tanda-tandanya kan kita tahu kebenarannya, Kak. Betul nggak? Di mana ajaran Nabi Muhammad yang nggak selaras dengan ajaran-ajaran sama nabi-nabi sebelumnya? Ya, oke, saya paham. Berarti dalam arti gini, maaf Pak Bang, Al-Quran itu dituliskan, Al-Quran pertama kali dituliskan itu setelah Nabi Muhammad itu wafat atau pada saat Nabi Muhammad itu masih wafat, atau dalam arti kitab itu kan turun pada diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat usia beliau di usia 40 tahun ya. Iya, Rasulullah lahir tahun 571, meninggal tahun 632, dia menerima wahyu pertama tahun 610, jadi umurnya 40, betul. Ya, pada saat 40 tahun itu beliau sudah mendapatkan wahyu untuk mendapatkan Al-Quran itu ya. Betul. Turunnya berangsur-angsur 22 tahun to be exact. Berangsur-angsur bukan langsung bentuk Al-Quran atau berangsur-angsur, dia turunnya per ayat. Oh. Selama 22 tahun. Itu yang menuliskan, maksudnya gini, berarti dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam Al-Quran itu tidak langsung diturunkan dalam satu ayat, dalam satu kitab. Yang gitu tidak langsung satu kitab. Bukan, dia turun
Jadi kalau kami di Islam itu ada namanya mushaf, Kak. Mushaf itu lembaran Al-Quran. Nah, Al-Quran ini turun 22 tahun dan ada 65 pencatatnya. Jadi Nabi Muhammad nih ada sahabat-sahabatnya dan ada 65 pencatatnya. Itu ada Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar. Itu yang menulis. Bukan, tapi didiktekan. Didiktekan maksudnya Rasulullah itu setiap menerima wahyu dia panggil sahabat terdekatnya, ada Zaid bin Sabit. Tapi berarti maaf Pak Bang, berarti Quran itu berjalan atau tadi berangsur-angsur selama 23 tahun itu sesuai dengan relate kehidupan manusianya kah? Atau perjalanan Nabi Muhammad kah? Atau perjalanan umatnya kah? Ketika setiap ayat itu kan turun secara berangsur-angsur, berarti tidak langsung diturunkan oleh Nabi Arab ya, Allah ya, ke kitabnya langsung. Berarti, diulang Kak, diulang. Ya, berarti gini, berarti setiap ayat yang turun dalam Al-Quran, apakah itu kan nggak, kata Bang tadi kan tidak langsung turun nih dalam satu kitab, melainkan berangsur-angsur pelan-pelan. Betul. Apakah setiap ayat yang turun yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu harus sesuai sama kehidupan yang berjalan pada saat itu, pada saat zaman Nabi kah? Atau diperuntukkan, maksudnya gini, setiap ayat yang turun itu diperuntukkan hanya untuk seorang Nabi saja kah? Atau untuk satu umat kah? Atau untuk umat bangsa Arab saja kah? Atau baik, sama seperti kayak saya ngobrol sekarang sama Mbak Mei. Saya ngobrol sama Mbak Mei, tapi ada 2.600 orang yang mendengarkan. Sama seperti Al-Quran ini, Allah berfirman terhadap Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya. Saya ngobrolnya sama Mbak Mei nih sekarang, tapi pesan saya kan untuk semua yang mendengarkan. Masuk nggak? Belum. Maksudnya, contoh nih sekarang. Ini kan bukan Islam yang hanya ada di dalam rumah ini kan bukan hanya Islam saja, tapi kan ada beberapa juga yang mungkin agama lain. It's not only for the Muslim only kan yang disuruh ya. Jadi kayaknya aku masih belum geget aja. Maksudnya untuk 2.600 maksudnya. Ini saya lagi ngobrol sama Mbak Mei. Ya. Saya lagi menceritakan transmisi kitab suci yang barusan saya sampaikan. Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu memerintahkan Zaid untuk mencatatnya. Lepas itu Zaid membacakan ulang apa yang dia catat, dan Nabi Muhammad verified. Dan ada 65 pencatat Al-Quran di zaman Rasulullah. Saya bisa sebutkan 65-65-nya. Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Tapi pesan saya ngobrol sama Mbak Mei, itu kan ada 2.600 yang mendengarkan. Oh ya. Jadi pesan saya ke Mbak Mei nggak spesifik untuk Mbak Mei doang, tapi untuk seluruh orang yang mendengarkan. Make sense ya? Ya. Mantap. Apalagi Kak? Abang mohon maaf sebelumnya ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang mempunyai tidak, it's not only for one about tentang keyakinan lah, tidak hanya satu, tapi memang kita dikasih kebebasan untuk, saya bukan membandingkan antara kitab saya dengan kitab lain ya, tetapi beberapa belakang ini kan memang saya sering memperhatikan ya, apologetik kayaknya sedang berjibaku dengan memberikan keyakinan nih kepada para jamaahnya, jamaahnya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin membuat saya bukan itu ya, tadi saya bilang pertama tuh surat Maryam tadi tuh Bang. Berarti kan pikiran saya di awal bahwa berarti Islam pun mengakui akan, saya pikir surat Maryam itu relate dengan kebangkitan. Gitu ya, tentang penyaliban gitu awalnya. Itu kan ternyata ketika dijelaskan sama Bang Zuma tadi gitu. Jadi ya sudah, berarti ada sedikit pemahaman diri saya. Abang bisa nggak
kasih saya satu keyakinan di mana gini, buat 2600 ya, tolong typingannya dijaga. Saya juga sopan ke forum ini, jadi tolong saling menghargai saja ya. Jangan baca typing Kak, jangan baca typing. Ya, enggak mau abang kan. Ketika saya mendengarkan, saya tidak sengaja melihat. Saya melihat typingan itu yang masya Allah. Jangan baca. Ngeri. Saya Memang jujur ya, ngeri. Bang. Jangan Iya, baca saya typing. gini, saya sudah berarti kadang-kadang kayak masya Allah tadi, terus kayak apa itu sering saya ungkapkan ketika saya sedang ada di lingkungan yang memang notabene teman-teman saya pun itu not only for the Christian ya Bang, kita hidup bermasyarakat di mana kita hidup berpancasila di sini, akan kebebasan. Tapi ketika saya sedang mendengarkan penjelasan, kadang kan saya agak terfokus ke typing yang bikin saya agak menyeramkan ya typingannya gitu. Padahal saya masuk dengan sopan dan pertanyaan pun tidak ada yang memberikan doktrin-doktrin negatif terhadap agama Muslim ya. Jadi bukan sengaja saya baca, tapi tidak sengaja terbaca. Makanya saya tidak akan fokus ke typingan, saya hanya mendengarkan. Jadi gini, Abang, saya minta, bukan gini, saya butuh satu pencerahan ya. Dimana kalau dibilang kita sudah mendapatkan gini, jadi bukan hanya satu agama saja yang tinggal dalam satu rumah, tetapi ada beberapa agama yang memberikan semua itu tentang ajaran kebaikan. Mau Muslim kah, mau Kristen kah, mau Katolik kah, mau Hindu kah, semua tentang satu tujuan, tentang kebaikan, termasuk dengan ajaran Tuhan kasih. Tetapi yang terkadang jadi bahasa cemoohan kita di keluarga adalah mana agama lo, mana Tuhan lo nggak kelihatan. Ini maaf ya bang, bukan saya mendoktrin, tetapi ada skema di mana obrolan dalam keluarga saya secara pribadi. Mana agama lo gitu, mana Tuhan lo di agama lo, mana Tuhan lo gini gitu, Tuhan lo kantong, Tuhan lo ini gitu. Ada yang membuat saya secara tidak langsung kayak apaan sih kok jadi kayak obrolan nggak meaning gitu bahasanya. Kita punya edukasi yang keluarga kita pun mengajarkan bahwa Islam itu agama itu tidak hanya Islam, agama itu tidak hanya Kristen. Tapi terkadang kok jadi cemoohan Bang gitu. Tapi kenapa saya selama hampir 22 tahun saya ngerasa gini, ada bukan ketertarikan ya, tapi lebih kayak kok harus sih sholat sampai 5 hari 1 kali, emang gak capek? Kita aja yang seminggu sekali aja kadang-kadang males ya Bang. Kenapa harus 1 hari tuh ambil 5 kali? Buat apa? Maaf ya Bang, maaf banget sebelumnya kalau saya kurang sopan. Sholat mungkin dengan beberapa cara mereka untuk melakukan ibadah, that is not only for one time, tapi 5 dalam 1 hari gitu. Buat apa sih? Kok nyembah Tuhan yang nggak kelihatan sampai segitunya. Terus puasa nih 30 hari. Kita juga ada kok suruh aja berpuasa. Kita juga ada kok arahan ke situ, tapi bukan untuk kewajiban ya, tapi ya udah gitu. Maksudnya gini, abang bisa nggak kasih saya satu pandangan? Abang bisa nggak kasih saya satu keyakinan bahwa ketika saya menerima Tuhan yang wujudnya gaib, memang kita hidup berdampingan kok dengan gaib. Saya tahu, bahkan teman-teman saya menjelaskan ada di Quran apa gitu ya, hidup manusia diciptakan jin dan manusia lah, ibaratnya berdampingan lah ya antara yang gaib dan tapi kan Tuhan itu gaib ya Bang. Dalam Islam itu adalah Tuhan itu tidak terwujudnya, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kenapa sebegitu hebatnya katanya, sebegitu mulianya lah, sehingga tidak ada satupun manusia. Tapi kan katanya Nabi Muhammad, maaf Bang, Nabi Musa itu pernah bertemu dalam bentuk cahaya. Makanya saya bilang, abang bisa nggak sih kasih saya satu keyakinan yang membuat saya merasa bahwa walaupun saya punya Tuhan yang gaib, yang tidak bisa saya lihat wujudnya, tapi kan katanya selalu ada di sekitaran kita. Apa sih yang membuat saya abang bisa nggak memberikan saya satu keyakinan kayak, coba Bang yakinin saya bahwa Tuhan, walaupun Tuhan itu gaib, tapi tidak membuat saya ragu akan kekuasaannya. Kalau dibilang maaf Bang sebelumnya, Tuhan itu tidak mungkin menyerupai, benar yang namanya ciptaan tidak mungkin diserupakan dengan penciptanya, benar. Tapi kan kalau yang selama ini yang saya dapatkan, pencerahan yang dari agama saya dapatkan, itu menyerupai, hanya menyerupai. Tetapi balik lagi ketika saya baca typingan pada saat saya ada di beberapa apologet ya, masa seorang hamba dilahirkan, benar. Itu yang membuat saya, makanya tadi saya bilang agak ragu ya. Oke. Saya sudah paham poinnya. Ya betul itu aja. Siap.
Mohon pencerahannya. Saya jawab satu-satu ya. Oke, Jadi dalam surat Asyura ayat 51 di sini Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan nabi-nabi sebelumnya ini menceritakan bahwa ada 3 cara Tuhan itu berkomunikasi dengan makhluknya. Di sini saya bacain Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak ada bagi manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu, itu tadi langsung di hati nabinya, atau di belakang tabir. Di belakang tabir ini maksudnya apa sih? Kita lihat footnote-nya. Maksud di belakang tabir ialah seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi dia tidak dapat melihatnya, seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihi salam. Jadi menjadi tabir itu seperti saya menggunakan handphone Mbak, handphone Kak Mei sekarang untuk menjadi tabir. Suara saya ada di sana, tapi handphone Kak Mei bukan saya kan? Iya. Itu menjadi tabir. Sama ini saya seperti nabi-nabi sebelumnya yang Mbak tadi bilang, Nabi Musa ketemu Tuhan itu kan tabir. Atau dengan mengutus atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada 3 caranya. 1, perantara wahyu, firman yang di dalam hati tadi, di belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. Jadi ada 3 cara komunikasinya. Itu 1, tadi menjawab soal semestinya gimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan, ini saya korelasikan dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu 1. Kedua, soal sholat dan puasa. Kalau soal sholat dan puasa, ada 2 poin saya. Kak, kalau saya punya pasangan atau teman hidup, dia aja saya rasa, atau dia kontak saya atau saya kontak dia, atau ketemu 5 kali sehari, itu udah enek, udah capek. Ini Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Dia nggak peduli kita lagi capek, kita lagi sedih, kita lagi happy, kita lagi ini lagi itu. Terus bertemu, terus berdoa, terus disuruh ketemu, Kak. Menurut saya kalau bukan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang sayang banget sama saya, nggak mungkin dia menyuruh atau memerintahkan saya seperti itu. Itu 1. Kedua, kalau soal puasa, itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 128, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu agar kami bertakwa, agar kami, balik lagi ke tadi, agar kami memahami dan bersyukur kalau ada orang-orang yang nggak seberuntung saya itu bisa merasakan yang namanya lapar. Jadi itu mengajarkan kami untuk tetap bersyukur. Itu mengingatkan kami terhadap manusia. Jadi di Islam ini ada hablum minannas wa hablum minallah. Hubungan sesama manusia dan hubungan kami dengan Allah. Dan jangan salah ya Kak ya, saya sholat, ini sekarang saya sholat, itu bukan karena kewajiban Kak. Saya sholat itu biar disayang sama Allah Kak. Saya sholat ini sekarang, saya sholat itu bukan karena kewajiban. Kalau kewajiban waktu saya kecil, saya disuruh, diwajibkan. Tapi sekarang saya sholat tuh untuk biar Allah sayang sama saya. Karena nanti yang masuk surga Kak, bukan amalan saya Kak, tapi ridhonya. Saya nggak mau masuk surga kalau Allahnya nggak ridho Kak. Paham nggak Kak? Oh ya, saya paham. Kakak mau nggak diundang ke orang ke rumah saya, tapi sayanya nggak suka sama kakak? Pasti nggak mau dong? Ya nggak mau lah. Jadi saya sholat, saya melakukan kebaikan, saya baca Al-Quran, saya puasa itu biar Allah tuh, ya biar Allah tuh sayang sama saya.
Saya menjauhi larangannya, nggak makan babi, nggak mabok, nggak ini nggak itu. Biar Allah sayang sama saya, bukan karena kewajiban ini. Waktu saya kecil belum ada akal, itu kewajiban. Tapi kalau sekarang saya untuk biar Allah sayang sama saya. Itu untuk menjawab kenapa saya sholat, puasa, dan seterusnya. Habis itu pertanyaan ketiganya, bagaimana mengimani Tuhan yang tidak kelihatan atau goib dan seterusnya. Kakak tahu nggak? Kenapa Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya nggak mau ngasih tahu kita bentuknya sampai sekarang atau Kenapa? Karena dia minta diimani, Kak. Dia minta dipercayai. Tapi kalau nggak kelihatan gitu bagaimana bisa diimani? Oke, saya contoh, saya analogikan ya, Kak ya. Ya. Saya analogiin, Kak Mei, saya di rekening saya ada di saldo saya ada 2 triliun. Kakak percaya atau tahu, Kak? Ya nggak tahu karena saya nggak ngelihat kan. Percaya nggak? Enggak lah. Nggak percaya. Abis itu saya kasih tanda-tandanya, Kak. Mobil saya mahal, liburan saya mahal, rumah saya besar, handphone saya mahal. Kira-kira di situ kakak percaya atau tahu, Kak? Untuk uang ini, kalau dibilang percaya ya, karena saya belum melihat wujud duit ya gini. Yang saya lihat aja uangnya kayak yang diomongin itu kan dalam bentuk uang itu, bukan benda-benda yang dilihat. Ya saya tahu, tetapi belum saya percaya, tapi ya nggak 100% gitu. Dengan tanda-tandanya kakak udah mulai percaya, betul nggak? Nah, udah mulai percaya, tetapi tidak belum melihat uangnya. Abis itu meskipun bukan muhrim, saya ajak kakak ke BCA, ke bank saya. Abis itu saya tunjukin saldo saya bener 2 triliun, Kak. Kakak di situ percaya atau tahu, Kak? Ya percaya karena udah melihat. Untuk apa kakak percaya? Kakak udah tahu. Udah nggak ada nilai percaya kakak. Kakak udah lihat langsung. Paham nggak, Kak? Enggak, detik kakak melihat Tuhan, nilai iman, nilai percaya itu udah nggak ada, Kak. Sama seperti kakak bilang sama ini, oke, terlalu tinggi, saya rendahin lagi. Saya nggak nyampe, Pak. Saya rendahin lagi. Kakak bilang kakak cantik. Kakak bilang nih kakak cantik. Abis itu saya percaya sama kakak, walaupun saya belum lihat. Oke. Itu saya percaya, Kak, kakak cantik. Tapi detik saya ngelihat muka kakak, rupanya kakak bener-bener cantik. Saya nggak perlu percaya, Kak. Buat apaan saya percaya? Kau saya udah lihat. Betul nggak? Ya betul. Oh, oke ya, saya paham. Tapi makna sebenarnya ya, Bang. Oke. Karena saya udah tahu, saya udah lihat. Buat apa saya percaya? Buat apa saya beriman, kakak cantik? Iman itu kan, iman itu kan artinya percaya, Kak. Oke, ya saya paham. Nah, Tuhan itu minta diimani, Kak, minta dipercaya, Kak, bukan untuk dilihat. Karena detik saya bisa ngelihat dia, udah, makanya di dalam Islam, Kak, kita ngelihat Tuhan atau kita percaya Tuhan itu nanti begitu kita meninggal, Kak. Karena udah nggak ada nilainya lagi periman kita. Iman itu di dunia ini, di hidup ini. Oke, jadi. Nah, begitu juga kenapa Allah nggak turun-turun, Kak? Karena detik Allah turun, nanti ada berhalanya, Kak. Lalu apa bedanya Allah dengan berhala-berhala lain? Sekarang saya tanya, di mana Tuhan Bapaknya Yesus? Nggak ada berhalanya, kan? Karena dia Tuhan yang benar, kan? Ya. Tuhan yang benar itu nggak ada berhalanya, Kak. Nanti kita begitu selesai dunia ini, begitu ujian ini udah selesai, baru kita ditunjukin. Dan di situ iman kita udah nggak ada nilainya, Kak. Udah nggak ada harganya. Kita udah nggak perlu percaya, kita udah lihat langsung. Oke. Berarti analoginya, kalau ini menurut pandangan saya, Bang, kalau aku sih sebenarnya nangkep nih maksud Bang. Tapi kalau ini dari bentuk wujudnya ya, ini aku bukan apa namanya? Maaf ya, saya bukan orang-orang yang gila misionaris buat yang taping, tolong
Saya cuma mau mencari sesuatu yang buat saya ragu aja kok. Emang karena buat saya ini memang ada keraguan-raguan aja kok. Jadi nggak usah bilang missionaris terus. Aduh, saya nggak gila-gila banget sama missionaris. Jadi Enggak, dan 2 menit Kak. Saya minta 2 menit untuk orang di bawah. Iwan Villa lihat ya typing kalian. Kalian kalau lihat typing kalian kira-kira kalau Rasulullah lihat apa yang kalian lakukan, Rasulullah itu bangga atau kecewa sama kalian? Kita umatnya loh. Tolong jangan kecewakan Nabi kita. Ya guys ya. Ya Iwan Villa ya. Insya Allah. Silakan kami. Saya cuma ya, karena saya ada sesuatu dalam diri saya, mungkin kok analogi saya kok tidak nyambung dengan agama yang saya jalani saat ini. Gini Bang, berarti itu kan tadi saya udah agak sedikit nangkep nih dari penjelasan Abang ya. Berarti secara logika yang bisa saya tangkap ya, ini tentang penilaian saya. Ketika saya menciptakan sapu lidi, berarti wujud saya tidak akan mungkin sama dengan sapu lidi itu. Itu ngerti nggak? Betul. Benar nggak? Analogikanya yang saya jelaskan, yang tadi Abang jelaskan. Berarti bisa benar ke arah situ ya Bang. Berarti ketika saya itu satu. Tapi yang lebih mendalamnya lagi Kak, ini yang saya mau gali hati Kakak lebih dalam lagi. Kakak bilang semua agama atau agama-agama lain itu baik, mengajarkan yang baik, mengajarkan yang baik dan seterusnya. Sekarang kalau saya analogikan Kak, saya ngasih rumah Kakak, saya kasih kerjaan, saya kasih uang, saya kirimin pakai Gojek makanan dan seterusnya. Pokoknya semua aspek kehidupan Kakak saya lengkapi. Tapi Kakak terima kasihnya sama tukang Gojek, terima kasihnya sama tukang bangunan, terima kasihnya sama teller bank. Kakak nggak berterima kasih sama saya. Menurut Kakak orang yang baik nggak? Ya. Coba Kakak jujur. Ya. Allah yang menciptakan segala-galanya, Dia menurunkan nabi-nabinya, tapi kita malah menuhankan nabi-nabinya, berterima kasih sama nabinya bukan sama Allahnya. Kira-kira Allah marah nggak Kak? Marah. Iya kan? Kita aja sebagai makhluk berpikir yang dikasih otak terbatas ini marah, apalagi pencipta langit bumi beserta isinya. Makanya di Al-Quran dijelaskan Kak, Kakak bisa baca dari awal sampai habis, dari habis sampai awal. Ada satu dosa yang nggak diampunin di Al-Quran Kak, yaitu menyekutukan Tuhan Kak. Menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan itu maksudnya bagaimana? Menyekutukan, kalau saya buka dari KBBI ya, menyekutukan bukan. Jadi menyekutukan itu secara definisi artinya mensatukan Kak. Nih saya buka ya. Dari KBBI, sekutu. Menyekutukan, menjadikan sekutu, menganggap sebagai sekutu atau sebagai bersekutu. Jadi menyatukan Kak. Jadi contohnya kalau kakak saya tanya, Tuhan kakak siapa? Yesus. Bapaknya Tuhan bukan? Tuhan. Ya mereka kan satu. Nah itu kakak menyekutukan bapaknya Yesus. Paham gak Kak? Enggak paham. Menyekutukan itu mensatukan nggak? Maksudnya, Oke. Mensatukan. Ya, oke. Ya, saya paham. Yesus sama bapaknya satu. Nah, itu menyekutukan bapaknya. Menyamakan, mensatukan. Iya. Nah, itu dosa yang nggak diampunin dalam Al-Quran. Menyekutukan Dia. Itu tadi saya analoginya. Saya ngasih rumah, saya ngasih makan, saya ngasih ini, saya ini. Lo berterima kasih sama orang lain, bukan nama saya. Kan kurang ajar. Sama seperti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Dia ngasih napas, Dia ngasih. Tapi kita terima kasihnya malah nyembah sama makhluknya. Oke, siap. Apakah kita manusia yang baik seperti itu, Kak? Ngeri ya? Iya. Lumayan. Masih agak merinding ya, Bang. karena diajarkan juga di Bible, Kakak kan jangan ada ilah-ilah lain. Tuhannya Maha Pencemburu. Iya benar, itu yang makanya saya Bang bilang. Kenapa di sini kan banyak sih sebenarnya ya Bang. Jujur saya malah belajar kitab saya bukan dari
keluarga saya sendiri, tapi dari para apologet ya. Kayak saya bilang tadi, kenapa ketertarikan saya untuk mempertanyakan hal-hal yang membuat saya atas diri saya yang ragu-ragu, kok malah bukan sama orang yang seharusnya saya tanyakan gitu. Karena memang kalau dibilang ya itu tadi, banyak kata hamba, banyak kata utusan, banyak kata ini kok yang disclaimerkan sama mereka untuk dijadikan satu, dalam arti ya itu Bapak gitu kan. Nah, itu kan menyekutukan. Ya, diserupai yang apa. Itu bahkan yang membuat saya kok begini ya gitu. Makanya kan saya beranikan deh kemarin, mungkin saya sudah berapa kali untuk mencoba menaik ya ke sini ya. Cuman belum ada kesempatan untuk. Baik Bang Jibril, terima kasih untuk sedikit pencerahannya. Ini Ustadz Dio, maaf, ana selak nih Ustadz. Kalau ada yang mau ditambahkan Ustadz, silakan Tamadol. Sedikit Kak Mei tentang keberadaan Tuhan itu. Tuhan itu ada dan nggak harus terlihat. Sama seperti kita manusia itu punya akal, walaupun akal itu nggak terlihat tapi ada. Itu makhluk, apalagi Tuhan yang pencipta akal. Begitu aja Kak. Ya. Ya, dan kalau pakai akal lagi Kak, kita lihat matahari aja bisa nggak sih Kak? Pakai kacamata fotokromik mungkin Bang. Itu sinarnya yang kita lihat, mataharinya kita nggak bisa lihat. Oh iya, nggak bisa lah Bang. Nah, ini kita kan? masa makhluk yang maha rendah ini, yang rendah sekali ini ngelihat mataharinya nggak bisa, tapi mau ngelihat yang nyiptain Kak? Kan lucu Kak. Iya betul. Abang, maaf Bang, satu lagi. Silakan. Satu lagi terakhir saya janji. Ada temanku yang kebetulan mualaf ya, Bang. Mohon maaf nih, agak sedikit. Saya benar ya, saya demi Allah ya Bang, demi Allah nih, saya udah beberapa kali memang demi Tuhan nih Bang. Saya bukan tipe orang yang suka menghujat, dan saya juga bukan penghujat. Dan mohon maaf, saya bukan tipe orang yang suka menghujat lah. Tapi kenapa ya ketika ada beberapa teman-teman saya yang mualaf itu bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Tapi kenapa kayak Tuhan balas dendam ya Bang? Maksudnya gini. Tuhan balas dendam maksudnya? Mereka dibikin gini Bang, dibikin hancur sehancur-hancurnya Bang. Itu benar-benar ada di titik nol dan terendah mereka. Itu yang membuat saya bertanya-tanya, oh Tuhan lagi balas dendam ya? Atau terlambat ya? Atau karena telat ya masuknya? Atau bagaimana gitu? Oke, saya analogiin aja Kak. Karena habis bendanya tuh habis. Iya, kalau kita sebagai manusia, kita mau naik kelas itu mesti diapain sih Kak? Ujian. Kalau kita ujian, kira-kira kita naik nggak? Maksudnya apa Bang? Kalau kita nggak ngelewatin ujian, kira-kira kita naik kelas nggak? Enggak lah, karena kan fase terakhir kita untuk menentukan nilai itu kan pasti lewat ujian itu tadi kan ya Bang? Betul, itu satu. Kedua, kakak bisa nggak sabar tanpa dicoba emosinya? Sabar maksudnya? Kakak bisa nggak sabar, tapi nggak dipancing emosinya? Nggak bisa lah Bang. Aku harus sabar. Nggak dari mana saya? Iya kan, kita nggak bisa tiba-tiba nggak ada masalah, nggak ada ini, nggak ada itu, tiba-tiba sabar, nggak bisa. Mesti ada ujian. Itu nomor 2. Nomor 3-nya, semakin di Islam nggak, itu nanti semakin kita tajir, semakin kita banyak uang, semakin kita banyak jabatan, semakin kita tanggung jawab kita makin besar sama dunia ini, semakin susah kita masuk surga Kak. Karena itu semua ada pertanggungjawabannya. Tuhan aku Kak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maha adil Kak. Jadi kalau saya susah di dunia ini, hisab saya nanti, hitungan saya gampang Kak. Tapi kalau saya tajir di dunia ini, banyak tanggungan saya, dan saya zolim, itu malah makin susah saya masuk surga Kak. Jadi kalau kakak ngelihat ada orang yang mualaf, abis itu susah ini apa segala macam, Allah lagi menggugurkan dosanya Kak. Lagi mempermudah hisabnya. Oke. Karena dunia ini paling lama berapa sih Kak? 30-40 tahun. Nanti kita selamanya loh Kak.
Iya. Jadi ada narasi di sini, Kak. Ada narasi, saya cerita sedikit aja ya, Kak. Iya. Dan ini untuk 2.700 umat muslim yang menonton juga. Jadi dikisahkan nanti di akhir zaman begitu kita dihisap, itu nanti ada satu gunung amalan kita yang kita nggak tahu itu rupanya amalan kita tuh dari mana ya. Habis itu kita bertanya, ini amalan saya dari mana? Habis itu dinarasikan di hadis itu, Kak, rupanya amalan itu, Kak, amalan doa-doa saya yang belum diijabah, Kak. Doa saya yang belum dikabulkan, Kak. Rupanya selama ini saya berdoa, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Allah rupanya tangguhkan doa saya untuk menyelamatkan saya nanti. Segitu sayangnya dia sama saya. Sampai saya berpikir nanti, Kak, di hadis itu diceritakan, sampai saya berpikir nanti, ya Allah lebih bagus nggak usah nggak usah diijabah semua doa gue pas di dunia, biar itu menyelamatkan saya di sini. Jadi untuk umat muslim di bawah yang mendengarkan, kalau kalian dalam masalah, kalau kalian dalam dunia, ini dunia, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Insya Allah itu jadi penggugur dosa kita atau jadi pemberat amalan kita nanti. Karena kalau nggak sama Allah, sama siapa lagi kita minta? Sama makhluk. Begitu, kakakku. Siap, Abang. Saya jadi seneng. Saya kalau menandakan waktu denger ajan, tahun ini jam 3, tahun ini jam 5. Masya Allah. Saya sering menandakan itu karena tadi saya bilang saya tinggal di dalam satu keluarga yang notabene banyak banget agamanya. Terima kasih banyak, Abang. Sebenarnya banyak banget sih yang mau aku tanyain. Nggak apa-apa, tanya lagi, Kak. Tanya lagi, nggak apa-apa. Yang lain, sama yang lain. Yang lain belum tentu, yang lain belum tentu berbobot kalau kakak nonton. Tanya lagi, Kak. Habis saya mau tanya tentang, ujung-ujungnya ngehujat Tuhan saya gitu. Saya bukan. Enggak, Kak. Serang iman saya sekasar-kasarnya, Kak. Serang. Enggak, Bang. Tadi kan emang saya kan mempertanyakan ya, karena kan nggak tahu kenapa gitu. Kadang-kadang saya mendengar keluhan-keluhan tentang para mu'alaf yang teman-teman saya hadapi tuh kayak kok gini ya gitu. Maksudnya bukan dari mereka. Mereka tidak mengeluhkan sih, Bang. Cuman tanggapan saya secara personal bahwa apakah Tuhan marah sama mereka gitu karena keterlambatan masuk itu atau seperti apa. Tapi saya bukan framing di sini. Saya sama sekali bukan framing tentang agama atau tentang apapun itu. Saya hanya penilaian saya secara personal. Kok begini ya kehidupan para mu'alaf yang saya temui gitu. Dari yang tadinya orang benar-benar biar gitu, tiba-tiba kosong sama sekali, Bang. Itu yang membuat saya bukan ragu dengan keyakinan itu, tapi kok mereka mau bertahan ya gitu. Kenapa sih mereka tuh kayak nggak, kok saya tidak melihat ada titik keraguan-raguan dari diri mereka atas apa yang ibarat kata gini, Bang, ada harta yang memang hilang ketika mereka merubah status mereka, dari harta, bahkan keluarga, bahkan teman-teman sekitarnya, bahkan kehidupan sosial mereka pun berubah. Tapi kok tidak ada keraguan-raguan dari mereka kayak ya udahlah ya gitu. Dunia. Kok nggak ragu saya gitu kan. Emang lu nggak, maaf ya, Bang, kalau saya jadi agak kasar. Aku ngomong sama temanku gini, kok lu nggak sedih sih? Tuhan lu mau ya, Bang, Tuhan lu yang baru kan ngebikin lo jadi begini nih. Sedangkan itu Tuhan lo yang kemarin gitu. Tapi mohon maaf, aku bukan framing loh. Aku cuma enggak. Memang aduh, aku agak ngeri baca typingan ya, agak serem. Bentar, Kak, izin, Kak. Astaga, Tuhan. Aku ini dulu ya, aku izin dulu. Siap. Kak Mei lanjut aja, cuman satu pesanku, Kak Mei. Iya, Bang. Jangan tanya nomor WA-nya Bang Jibril ya. Jangan gitu. Saya bercanda ya. Aku sholat dulu, Bang Jib. Silakan, Ustaz. Tafadhol. Iya, di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan asar. Iya, jadi nabi-nabi itu kenapa bisa jadi nabi sih, Kak? Karena diuji kan? Ada nggak nabi yang hidupnya lempeng aja? Nggak ada kan? Dia menjadi nabi, dia sahih, kita bisa ngelihat dari narasinya. Oke, sekarang saya analogiin deh, Kak. Gini, Kak, history will repeat itself. Kita percaya itu nggak, Kak? Kita bisa setuju nggak sama itu? History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Ya, benar. Jadi kalau kita ceritain soal cerita Nabi Nuh,
atau di kakak Noah. Dia dapat firman dari Tuhan yang tidak terlihat, Kak, untuk membangun bahtera di bukit. Tuhannya nggak kelihatan loh, Kak. Dia cuma menerima firman. Dia sampaikan ke umatnya. Umat-umatnya ini umat-umat penyembah berhala, penyembah anak-anak Tuhan, penyembah yang Tuhannya terlihat semua nih, Kak. Habis itu Nabi Nuh sampaikan, suruh buat bahtera dan segala macam. Apa yang umat-umatnya penyembah berhala-berhala ini bilang? Mana Allahmu? Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih berhala saya. Lihat nih Tuhan saya kelihatan. Kata penyembah berhala itu, Bang, Kak. Talk ini, Kak. Siapa yang ngomong kayak gitu, Kak? Nabi-nabi sebelum ini juga udah pernah ngeliatin kelakuan kafir-kafir ini, udah selalu. Udah penyembah-penyembah berhala ini akan selalu ngomong kayak gitu, dan mereka akan selalu bangga dengan Tuhan yang terlihat mereka. Ini aku nge-lag nggak sih? Aman di sini, aman. Oh udah aman udah. History will repeat itself, Kak. Sejarah akan selalu berulang. Nabi-nabi sebelum ini udah ngadepin kafir-kafir penyembah berhala yang sombong dengan Tuhan yang terlihat ini, Kak. Jadi kakak kapan naik berbahteranya? Sebenarnya gini ya, Bang Jibril, saya sedikit cerita. Maaf ya kalau dibawa, kalau saya kelamaan. Saya siap kok turun, tapi nunggu Bang Jibril ada temennya yang mau naik lagi mungkin nanti. Ada sih sedikit keraguan-raguan saya atas diri saya secara pribadi ya. Loh? Ya, itu diturunin apa gimana tuh? Request lagi, Kak? Ya, lagi kena report pasti. Iya sih mungkin. Coba, Kak, siapa tadi namanya? Ah, ini dia. Kenapa saya diturunin? Enggak, itu bukan saya yang nurunin. Enggak tahu. Diskon tulisannya apa? Tadi moderator menolak. Oh, kalau menolak nggak tahu ya. Kalau menolak berarti ketendang. Kalau disconnect baru turunin. Gimana? Iya, gini. Gini ya, Bang. Maksudnya gini, kita bukan ngomongin masalah doktrin ya, Bang. Kalau doktrin mah setiap saya ibadah pasti ada tuh doktrin itu apa segala macam. Cuman bukan tidak yakin, tetapi lebih kayak kan itu tadi ya, Bang. Mungkin karena terlalu banyaknya yang itu tadi saya bilang, banyak banget nih agama di dalam rumah ya, Bang. Jadi ya ikut Natal ikut, Lebaran ikut, Waisak ikut gitu. Jadi sampai saya kayak berpikir gini, benar sih gitu ya. Kita hanya menyembah pada satu Tuhan yang sama. Mungkin Tuhannya beda aja dalam bentuk agama masing-masing gitu loh, Bang. Ini penilaian saya ya, Bang. Cuman ketika saya coba untuk belajar lagi mendalam, saya belajar tentang bukan belajar ya, tapi lebih kayak bertanya, Tuhan kamu apa sih? Tuhan kamu bagaimana sih? Tuhan kamu bagaimana sih gitu. Yang membuat saya menggelitik diri saya tuh ya ini, karena ketika kita lagi main candaan, itu tadi saya bilang mana Tuhannya nggak kelihatan gitu kan. Seperti itu candaan itu. Cuman ketika dapat penjelasan seperti ini, kalau abang nanya kapan saya masuk rajin? Bukan, history will repeat itself kan. Kalau kita mendapatkan diri di dunia Nabi Nuh waktu itu, kira-kira saya beriman sama Tuhan yang nggak kelihatan atau saya akan berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran orang tua saya? Iya betul, saya akan beriman kepada Tuhan saya sebelumnya ya, apa dengan ini pastinya kan. Karena kan? Gini, ada juga sih benar, maksudnya gini, aku seorang Kristen yang dilahirkan, kalau dibilang mungkin KTP saya dari lahir udah itu ya, Bang. Udah kita sempat juga dibaptis atau segala macam yang abang mungkin lebih paham lah daripada saya bilang tadi. Tetapi ada pertanyaan saya yang membuat saya bertanya dalam hati saya,
ketika kalian dilahirkan secara Islam, untuk menunjukkan kalian Islam kan yang tadi Bangnya harus bersyahadat. Apa ketika mempunyai anak yang dilahirkan dari seorang muslim dan muslimah itu tadi, apakah anak itu harus bersyahadat juga Bang? Dari lahir? Atau Kalau saya dari lahir memang udah diazanin kan. Habis itu ya begitu saya diajarkan sholat, kan ada syahadat di sholat. Jadi ya otomatis saya muslim. Tapi gini ya, saya untuk bikin ini agak lebih transparan ya. Saya kuliah di luar Kak. Saya begitu kuliah di luar itu saya nggak mau. Saya berpikir saya nggak mau agama saya itu diwariskan. Saya nggak mau neraka saya diwariskan. Saya nggak mau surga saya diwariskan. Makanya saya cari Tuhan saya Kak. Saya ke Katolik. Habis itu saya ke Buddha, saya ke Hindu, Scientology. Saya pelajarin semua Tuhan Kak. Dan bukan masalah. Dan Islam ini bukan bilang Islam ini agama yang benar Kak. Bukan agama yang paling benar Kak. Tapi agama yang benar, yang lain salah. Karena kalau yang paling benar, yang lain benar juga berarti. Tapi ini yang paling benar. Islam ini agama yang benar Kak. Oke. Dan kalau dihitung-hitung lagi Kak, apa sih ruginya? Kalau saya jadi Yahudi, saya beriman terhadap Nabi Musa dan kitabnya. Habis itu kalau saya percaya sama Nabi Isa, saya percaya Nabi Isa dengan kitabnya. Habis itu kalau saya jadi Islam, saya percaya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dengan Nabi Musa. Jadi kalaupun ini worst case scenario ya, kalaupun nanti di akhir zaman tiba-tiba Yahudi yang benar, saya beriman sama Nabi Musa, saya kerjakan apa yang Nabi Musa kerjakan. Oh tiba-tiba Nabi Isa yang benar, saya beriman sama Nabi Isa, saya kerjakan apa yang Nabi Isa kerjakan. Oh tiba-tiba Nabi Muhammad yang benar. Tapi coba kalau kakak, dan nggak bisa semua agama sama, nggak bisa. Kalau sama kenapa nggak Hindu aja? Nggak bisa, nggak sama Kak. Ya itu tadi yang saya analogikan. Kalau saya jadi Kristen, saya menyembah firmannya atau Tuhan atau anak Tuhannya atau ini. Kira-kira Allahnya marah nggak ya? Kira-kira Bapaknya Yesus marah nggak ya? Dia yang ngasih saya nafas, dia yang nyiptain dunia ini, dia yang nentuin semua segala macam. Tapi saya berterima kasih sama anaknya. Saya satukan dia sama bapaknya, saya sekutukan dia sama bapaknya. Kira-kira saya manusia yang baik nggak? Menurut saya sih enggak ya. Enggak lah. Itu dia. Enggak, iya benar. Iya. Dan harus Kak, saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi apa aja Kak. Ngeri juga, saya nggak mau jadi kalau mau jadi Tuhan, jangan jadi makhluknya juga. Itu nih jadi Tuhan yang ke makhluk-makhlukan. Iya dong. Jadi ngeri. Tuhan itu kalau Tuhan ya Tuhan, kodrat lo Tuhan, jadi Tuhan, jangan jadi makhluk. Karena menyerupai Bang, hanya menyerupai katanya. Iya itu transgender kan juga gitu, menyerupai. Iya itu, oh iya benar. Aku pun sebenarnya aku juga mau mempertanyakan sih masalah itu. Ayo Bang, kok abang terus kayak apologet Islam kok kayaknya lebih biblos ya daripada saya pribadi ya. Kayak Abang lebih paham tentang Bible dibandingkan kami ya. Karena gini Kak, aku apologet ini bukan karir loh Kak. Aku apologet ini hobi. Kerjaan aku ada. Tapi gini, aku selalu berpikirnya, umur kita berapa sih Kak? Paling 70, 80. Sisanya ribuan tahun kita nanti di akhir dunia ini. Terus saya mau menyandarkan keselamatan saya sama orang. Saya mesti tahu pasti Kak, saya mesti lihat langsung. Saya mesti iman saya nggak boleh goyang, nggak boleh. Saya mesti tahu langsung sumbernya, sumber primer. Sumber primer, kakak paham nggak sumber primer? Iya kebutuhan. Bukan sumber primer, sumber asalnya. Sumber asal utamanya. Nah jadi di Islam Kak, Injil
Injil itu diturunkan terhadap Nabi Isa. Oke. Nah, sekarang saya kasih buku sama kakak. Tulisannya Al-Quran menurut Bang Zuma. Itu Al-Quran bukan, Kak? Bukan. Nah, Tapi itu buku kayak kita menciptakan buku aja sih Bang, kayak kita bikin cerita aja. di situ kakak paham kan? Al-Quran menurut Bang Zuma bukan Al-Quran, tapi kakak bisa mengimani Injil menurut Matius, Injil menurut Yohanes. Itu Injil bukan nggak? Iya. Oke. Makasih lah Bang. Nggak betul nggak? Ya, saya. Ya betul nggak? Kakak nggak bisa kan nerima Al-Quran menurut Bang Zuma? Oh ini bukan Al-Quran, ini catatan Bang Zuma menurut Bang Zuma tentang Al-Quran. Oke. Nah sama seperti itu kan? Injil menurut Matius, Injil menurut Yohanes, Injil menurut Markus. Itu Injil bukan? Iya kan? Lagi suka ya Bang. Ya, kok gimana ya? Iya kan? Lah, diturunin lagi. Itu sinyal nih kayaknya, atau imannya nih. Tapi gimana nih? Coba request lagi gak? Ini sinyalnya, aku feeling aku sih sinyalnya. Atau di report, jangan-jangan nih guys. Main report nih. Romawi mainnya tombak-tombakan nih dari bawah nih. Nah, selamat kembali, Abang dah. Tadi Ustadz dia udah azan langsung ini ngimanin. Oh iya. Salat. Oke, aku izin turun ya. Abang. Baik, Dinda, makasih ya. As always, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Maha benar Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya. Siapa saya? Saya yang selalu mencari teman-teman Oten yang mau berdiskusi dengan saya dengan tema yang menarik, dengan tujuan untuk edukasi, bukan untuk saling mencaci, membenci atau merusak toleransi antar umat beragama. Silakan. Halo. Halo saudara Kreok. Semangat sore. Halo, selamat sore Bang Juma. Aduh, salah pencet ini atau saya dinaikkan kah ini? Salah pencet kayaknya. Muslim kah Bang? Iya. Muslim Bang, Muslim. Oke. Saya izin nyimak aja Bang. Siap, makasih ya Bang, makasih. Oke. Kita cari turunin aja Bang, nggak apa-apa. Oke, thank you. Bukan gua naik kan? Halo Jo. Halo Jo. Halo Abang. Iya. Betul. Apa-apa. Nggak masalah. Biarin aja. Iya, terus. Mantap. Halo, semangat siang. Halo semangat siang. Ayo minta naik, mau ngapain? Kalau enggak mau diskusi. Ayo teman-teman. Halo. Ada onde-onde kah? Abang minta naik. Tapi ujung-ujungnya nggak mau bicara, gimana dong? Halo saudara Bang Malik. Halo. Yang Muslim mohon untuk dibatalkan dulu ininya ya.
siang. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam, Abang. Bang, saya cuma naik mau sampaikan, tolong ke Snaimei kembali, Bang. Mana beliau? Orang begitu bagus ya. Kalau Bang cuma yang jelaskan lebih afdol. Mantap, brand. Insya Allah. Yang mana? Yang mana? Belum ada permintaan. Tidak ada, Bang. Mei nggak ada, yang ada Juni, Juli, Agustus, September, November, Februari juga ada. Oke, Anda turun dulu. Oke, bosku. Oke. Bule-bule itu. Aku diundang gabung semua. Halo, Saudara Sudir. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Protestan? Saya Katolik? dari Goa. Saya Islam. Oh iya. Sari Batang. Apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Oke. Balas ya anak ketawa. Oke dong. Kenapa begitu kita, bosku? Sedikit-sedikit, Mami. Halo. Belum duduk dia, teman-teman. Semangat azhar. Halo. Halo. Abe, kepencet kideng. Oh iya. Saya di Jakarta soalnya lagi nonton Bang Suma. Oh, makasih, Masya Allah. Jauh tak Abe, pergi ke Deng. Makassar. Iya. Oh, yang punya kasih ya. Kasih turun saja. Oke. Kasih turun saja. Ngantuk, adik ngantuk. Halo, Adek. Adek, bapaknya mana, Adek? Adik Apa ini? Adik ngantuk. Halo, semangat sore. Halo. Satria. Halo, Bang. Lacuk kaulu. Teman-teman muslim, kita dahulukan dulu ya teman-teman kita yang non muslim ya, untuk kita dialog. Yang muslim tolong diperiksa dulu multinya ya, kita dialog dulu dengan yang lain. Semangat sore. Halo. Halo, semangat sore. Ternyata kamu hebatnya jadi suka deh. Biasa aja. Nah. Semangat sore, Bang Yan. Halo, Bang. Bang Yan. Bang Yan. Bang. Halo, Bang. Abang. Alamak. Di YouTube Tuhan kok ditusuk.
Maksudnya tanya siapa ini? Tuhan kok ditusuk? Mungkin mau di apa? Bikin sate kali. Sate domba atau apa gitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Ini saran Bang Zuma, saran Komal. Bisa nggak untuk Bang Zuma layarnya digedein aja. Jadi yang tap-tap itu nggak kepencet Komal sebelahnya. Oh gitu ya. Tapi nggak asik juga sih Bang kalau mataku aja yang kelihatan sendiri kan gitu. Mata terlihat sendiri. Atau nanti Anda naik baru dikecilin juga gitu ya. Cantik filternya, mantap. Kelihatan seperti gagah sedikit. Silakan teman-teman. Kita ikuti sarannya ya. Mana tahu beliau benar. Nah ini kok nama-nama aneh ini. Kayaknya banyak konten ini teman-teman. Halo, semangat sore. Selamat sore kakak. Halo. Kodong. Ses saja Ki. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Susah teman-teman. Memang paling bagus kalau ada jadwal. Kayak semalam kan ada jadwal tuh. Pendeta Rikmon Tanrol Lili. Tapi begitu ditungguin yang datang Karyana. Katanya ada pendeta mau 2 lawan 1. Ada lagi yang disuruh turun sama orang lain. Rengko kau turun, tidak ada ilmu. Oke, ketiga. Halo, semangat sore. Halo. Halo Bang. Semangat sore. Halo. Gahaye menrek mana sih baga-baga. Kenapa? Halo, semangat sore. Lama rupa malah sama ada Menri. Semangat sore. Semangat sore. Halo. Semangat. Halo Bang. Halo. 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 Halo Abang. Halo. Adakah jidat yang bisa dipukul pakai sendal jepit? Bagi dong. Oh mama rusa, angsa, komodo, singa, jerapah, kura-kura, badak, gajah. Hore. Halo. Ya, halo Bandung. Ya, dari mana, Bung?
Katolik Protestan. Halo. Halo. Sepi aja. Sepi aja. Halo, semangat sore. Semangat sore. Man se. Ya se inung. Yuma. Oh. So, nah ini kung linga ada dia menjam tingan po. Beh, ni dok, kop ni teh. Komipa ni teh ni masuk. Sama aja orang dikecilin dibesarin sama aja pada naik semua ini biawak. Biaya bunting pada naik ke atas nih. Halo saudara. Oi, Ngurah JK. Tak begini. Sama aja pun kita ini juga sama doang, besarin kecilin sama doang. Silakan teman-teman non muslim naik. Ayo. Halo, semangat sore. Halo. Melina. Bagus juga nama ini. Melinana. Melinana. Mel. Merica. Udah deh. Ada misalnya atas nama Kerudin. Alamak lo si kumagai ku Kerudin. Cece. Oke lagi jana ke si menre, lo si ko menre. Dia meto agak harapan bilang. Kenapa? Gimana ku tahu tante? Hello. Halo juga. Katolik Protestan. How are you, my friend? I'm fine, my friend. And you? Are you Gracie? I'm good. Oh, thank you. Aku tuh masang ilah Heruding. Ilah marupa. Lucu juga ya teman-teman kita ini mati meja langsung banyak yang naik serangan bertubi-tubi. Dibilang periksa dulu multinya, jangan sampai naik tidak terasa naik minta permintaan naik di sini jadi orang ongol-ongol jadi. Periksa multinya semua dulu bosku. Kayaknya tertekan otomatis multita itu. Menre mana sing lame ju. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Bun Titi Rako, apa kabar? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa di kabar? Sabar ya teman-teman, insya Allah kita masih ada beberapa saat menjelang maghrib, jadi nggak usah khawatir.
Akan ada masanya pendeta atau pastor akan naik ke sini. Kita tenang-tenang aja di bawah. Tidak usah gelisah. Tidak usah kemudian merasa khawatir. Yang mau pipis dulu. Yang mau tidur dulu. Oke. Wah, ini dia pendeta yang kita tunggu-tunggu. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Sore juga. Halo Bang. Saudara Nur. Halo Nur. Halo user. Halo. Halo. Iya, halo. Ya. Katolik Halo. Protestan. Iya, halo. Halo, saya Muslim, Pak. Muslim, Masya Allah. Hati-hati di jalan ya Bang ya. Jangan lupa tersenyum. Muslim tahu. Betul Muslim. Jangan tahu mah kita tahu kalau Muslim. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Wawan selamat bergabung. Iya gimana? Saya hanya berdoa Bang buat seluruh. Mari kita berdoa renungan suci. Mari saya berdoa. Biar berdoa juga dipamer. Ada onde-onde kah? Ya teman-teman, komal kita ini memang agak sulit didatangi oleh oten-oten. Jadi kalau ada oten-oten, mohon dipelihara dengan baik sampainya mereka sadar. Nah ini pastornya yang saya bilang teman-teman, bergabung dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi pastor ini lulusan Vatikan katanya. Nah ini dia. Halo Mama Mila. Halo. Maaf Bang, kepencet, maaf. Aduh, pas-pas lagi. Aku lagi nunggu pendeta namanya sama. Gimana ini Mbak ini? Kepencet dia sama. Jamiatuk Kiran. Bagus namanya. Bagus. Bagus. Namanya bagus. Tapi belum duduk teman-teman. Jaringan kali. Kupikir pendeta tadi, Mama Lia. Ternyata bukan teman-teman. Atau jangan-jangan dia udah pensiun ya? Maksudku udah ini. Sudah mu'alaf mungkin. Karena sudah tidak ditemukan lagi dia. Kupikir dia masih yang kayak dulu. Ternyata orang lain. Ya. Halo Bang. Cuma pelanggaran dia. Apa itu? Kau yang pelanggaran kok aku pula yang ketuduh. Deh. Kenapa bisa begitu?
Yang pelanggaran dia asal naik komal orang, dibilangnya kita yang pelanggaran. Gimana dong? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, silakan. Gak usah sungkan, kita di sini berdiskusi pakai data. Ya. Kita berdiskusi pakai data. Pohon kelapa, kerang-kerang di Kenapa pohon kelapa? Inilah kalau tidak ada pendeta pastor ini sembarang ya nek. Pohon kelapa lah. Oh itu artis ya teman-teman ya. Itu artis lintas komal gitu. Maksudnya karena dia artis jadi bebas gitu ya. Mau di komalnya orang nyanyi dangdut boleh gitu maksudnya. Masuk akal. Ini dia. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Halo Bang Boy. Boy. Halo Boy. Boy. Boy sombong kali bah. Masa sampai segitunya dipanggil-panggil pun nggak mau nyahut. Baiklah. Baiklah Boy. Masa sampai segitunya. Halo, semangat sore. Halo Bang. Halo. Oh, Samuding. Sana. Iya, aku di mana lagi? Bentar lah, sebentar aku mau Halo, semangat sore teman-teman. Selamat sore. Halo. Kok gue katanya? Ya iyalah, siapa lagi? Neng. Apa pula anakku nanti bangun. Halo Bang. Bang Neng. Bangun nanti cewek. Panggil Neng. Apa Abah? Enggak sayang, ini. Halo. 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 Ya. Halo. Mama. Oh. Ya. Halo. Halo. Kenapalah Tante Markona ini nyasar ke sini ya? Betul. Mikana ya? Apa itu? Bukan Mikana ini. Menghentikan beberapa wilayah alasan mereka ujaran kebencian. Maksudnya apa ini? Oh, ini Mikana bukan? Apa? Bukan Mikana ini, bukan. Bukan apa? Mikana. Mikana itu apa? Minyak kelapa, yang tempat jualan minyak kelapa. Bukan ya? Nita, gua Nita. Oh Nita. Sorry Mbak. Sorry. Maaf ya. Oke. Iya. Ya. Nama Nita dia, bukan Mikana. Inilah kalau Bang Handi lagi tidur ini sembarang aja. Pabrik kelapa. Bukan Mikana ternyata.
Aduh, parah juga. Oh mama masalah generasi. Hancur sudah pertiktokan ini kalau begini. Sudah tak ada lagi yang mau diskusi sama kita. Karena mereka sudah merasakan dengan Bang Zuma bahaya. Apapun bisa dijadikan tema. Yang penting lawannya hancur. Pokok dong teman-teman. Gimana dong? Pendetanya rada-rada nggak mau kesini. Katanya netizennya Bang Zuma itu stream katanya. Halo Bang. Wih, musiknya kecilin. Oh ya udah Bang. Iya Bang. Besar kali musiknya. Aku kan live sendiri Bang. Oh gitu. Waduh, kacau. Apa maksudnya itu? Aku live sendiri katanya. Nah, jelas-jelas sih kita berdua di situ kok. Hidung sendiri, piye toh? Halo, semangat sore. Pada aneh-aneh aja ini teman-teman. Apa sudah nggak ada lagi yang mau diskusi sama aku ya? Yang tadi aku bilang nunggu kok nggak ditunggu-tunggu ya teman-teman. Malah dia pergi. Aku sebenarnya udah lama mau naik tadi. Cuman kan lagi seru. Dinda Jibril lagi memberikan pencerahan kan. Ya sudahlah, lanjut aja dulu. Sambil saya pasang kutes ya. Kita juga nggak bisa memaksakan teman-teman kita untuk hadir di sini. Ya kan? Alasannya keblokir. Nggak ada itu. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Halo. Halo Abang. Halo. Silakan ajukan permintaan. Halo. Ya, sambil saya sambil buka blokir ini ternyata banyak yang terblokir ya. Ini yang terblokirin kayaknya yang selalu naik gitu. Ya kan? Halo, semangat sore Bang. Halo. Ada onde-onde kah? Oh, banyak yang diblokir ternyata ya. Enggak. Ada lagi? Oke, aman. Semangat sore Ujun. Halo Bang. Baiklah. Ini hari apa ya? Oh iya betul. Mereka pada sibuk, teman-teman.
hari ini kan apa ya? Mungkin karena baru-baru mereka ibadah kali ya. Jadi mereka masih pada sibuk teman-teman kita. Kita hargai mereka. Mereka pada lagi ibadah. Nanti kalau misalnya sudah tidak ibadah lagi, pastinya mereka akan milih untuk bergabung dengan kita. Sama dengan teman-teman kita pastor yang tadi atau siapapun itu mungkin lagi ibadah sore-sore kan. Jadi sabar aja, kita tunggu. Yang pasti tema ini menarik. Saya sih melihatnya teman-teman kita tidak bisa goyang kalau tema ini, teman-teman. Agak berat mereka untuk lepas ya. Susah bagi mereka untuk menjelaskan atau membebaskan diri mereka untuk lari dari tema. Karena kenapa tema ini ya itu pada prinsipnya susah. Mereka ingin menolak, tapi faktanya memang kayak gitu. Nggak bisa, mau kemana pun pasti kena. Begitu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Katolik. Halo. Protestan. Siapa ditanya ini? Abang Kemarau. Saya Protestan. Boleh, kita buka kamera bang ya? Ya. Buka kamera, kita diskusi. Buka kamera. Iya. Abang dari Makassar kah? Betul sekali bang. Silakan. Ini ada tema terkait Yod-Heh-Vav-He, membuat Tuhan baru gitu. Dan saya rasa hal ini sangat menarik untuk kita bahas. Ini malam bang, abang di mana? Di ini. Lagi mati lampu di sini bang. Mati lampu. Tapi kan ini masih siang. Masih siang di sini. Abang di mana kah? Di Indonesia, abang. Oh. Kok bisa malam di sana ya? Gak apa-apa lah. Mau malam ke siang ke semua kan ciptaan Tuhan tuh. Betul, betul. Silakan abang. Mungkin Anda harus mengawali dengan narasinya. Silakan. Mau bahas apa nih ya? Itu Yod-Heh-Vav-He, Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru. Silakan. Tuhannya Yahudi ini siapa ya maksudnya? Orang Yahudi menyebutnya Yahweh atau Yehovah. Itu kan Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Tapi sorry, kalau kita lihat di dalam kitab saudara di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, di situ Tuhannya Yahudi yang membuat Tuhan baru untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Orang Yahudi saja nggak percaya sama Yesus. Tapi dalilnya begitu. Bahwa dia Tuhan. Iya, tapi kan di Kisah Para Rasul tertulis begitu bang, risau di KPR. Iya, berarti beda lah. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen ini. Iya, apapun itu yang jelas Tuhannya Yahudi membuat Tuhan, membuat Tuhan buat orang-orang yang ada saat itu, yaitu pembenci Yesus. Jadi pembenci Yesus ini dibuatkan Tuhan untuk mereka, spesial untuk mereka saja. Begitu bang. Kan maksudnya kan kita mungkin belajar sejarah bahwa Yahudi ini dulu kan membenci Tuhan Yesus.
dia tidak percaya Tuhan. Dia sampai sekarang pun dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang. Justru karena itulah, karena mereka membenci Yesus, maka Tuhannya Yahudi membuatkan Tuhan khusus untuk mereka, si pembenci Yesus ini gitu. Kalau masalah Yahudi sih saya kurang tahu karena saya Kristen Protestan alirannya. Saya berkiblat pada Yesus Kristus. Gitu. Nah, Yesus Kristus ini Tuhan bagi Anda kan? Ya, menurut saya begitu. Nah, itu dia. Tuhan inilah yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi yang Anda sembah ini sekarang. Yang Anda sembah ini bukan Tuhannya Yahudi. Yang Anda sembah ini Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk kalian gitu. Ini yang dilantik. Tidak, kalau mau bicara dengan Tuhannya Yahudi, kayaknya Yahudi punya Tuhan di Islam juga sama kok dengan Tuhannya Yahudi. Iya, maksud saya gini, mereka Bu. percaya Allah. Tuhannya Yahudi itu menciptakan Tuhan baru untuk orang-orang jahat, gitu abangku. Yahudi siapa coba? Mereka menyebutnya Yod He Vav He. Siapa itu yang dimaksud Yod He? Ya Tuhannya Yahudi lah yang Yesus juga sembah. Siapa itu Tuhannya Yahudi? Maksudnya Allah kah atau Tuhan yang lain lagi kah dalam cerita lain? Karena saya belum pernah baca ceritanya bukunya orang. Ya Yahudi. Orang Kristen mengenalnya Allah. Ya orang Allah. Kristen itu. Nah, terus? Nah, itu kan beda lagi. Nah, Tuhannya Yahudi ini menciptakan Tuhan baru untuk orang-orang jahat. Saya kurang tahu itu, mungkin harus ditanya sama orang Yahudi itu. Bukan Yahudi, orang-orang jahat diberikan Tuhan baru. Namanya Yesus. Kalau kita lihat di dalam kisah kisah susah kali bang. Di KPR di KPR 2 nomor 36, di situ ada Tuhan yang baru dibikin menjadi Tuhan. Tuhan baru inilah yang disembah oleh Anda hari ini. Begitu abang. Iya, siapa yang ciptakan Tuhan itu? Orang Yahudi kan? Tuhannya Yahudi bang. Ya. Saya kurang tahu itu kalau Tuhan saya diciptakan oleh Tuhannya Yahudi. Nah, itu tertulis di kitab saudara di KPR 2 nomor 36 abangku yang ganteng, sedikit agak cantik gitu. Kok agak sedikit cantik sih? Iya makanya tak mau buka kamera. Itulah kita belajar sejarah, pentingnya sejarah itu. Jangan selalu berkiblat pada kitab suci, harus ada sejarahnya juga. Iya sejarahnya begitu. Ya kan, halo saudara. Dengar dulu bang. Kan kita tahu Yahudi, sedangkan Yesus dulu dibenci sama orang Yahudi. Nah justru karena mereka membencinya itulah makanya mereka berupaya membunuhnya, dan Tuhannya Yahudi mencetak Tuhan bagi mereka sang pembenci dengan nama Yesus. Begitu abang. Tuhannya Yahudi, saya kurang tahu siapa Tuhannya Yahudi, siapa? Ya Tuhan yang disembah orang Yahudi lah. Kita sapa dulu teman kita ini, Bang Hendrik. Ya, halo, selamat sore. Sore juga, Katolik Protestan abang. Nakalupai makising. biasa. Banyak teman namanya Hendrik soalnya. Iya, buka maki kamera atas pasti ku ingat ki. Oh, kamu aja? Iya dong. Coba, saudara becek. Saudara becek. Saudara becek. Nah, itu kan ketahuan kalau sudah buka kamera kan gitu ketahuan. Jadi ganteng ya. Iya dong. Harus ganteng, nggak boleh tidak. Ganteng. Tidak seperti
Kalau saudara Kemaro ini agak cantik-cantik, dia bukan ganteng. Iya, gimana kabar Bang Hendrik? Apa kereba samune? Kerja ini Bang. Oh, susah. Sembarang tuh natanya ini apa sih masuk? Panas terus dibahas tuh. Lalena di mana kau kerja? Tanangan jawaban baku tanangan. Di mana kau kerja? Lalena sedang. Iya, kita tahu ada apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau dibilang di mana kita tinggal itu yang saya kerja di negara Indonesia. Oh iya. Awalnya begitu. Di mana kita kerja? Ini Bang Suma ini harus buka ini dulu maskernya lah. Sembarang toh. Kita disuruh buka kamera baru Bang Suma tidak buka masker. Ya kan ciri khas tantong kita itu bosku. Jadi kalau gampang dikenalkan nanti kalau di luar yang penting orang pakai masker. Kan begitu. Bang Suma itu. Iyalah. Ayo kita masuk ke tema. Tapi abang ini lagi di tempat kerja. Sorry Bang. Nanti saya naik lagi. Siap. Baik. Iya. Selamat ke semuanya. Mau terawih bala. Oh iya. Selamat ke Pak. Jangki sama seperti Kemaro ini di atas pohon dia baru bilang mati lampu. Jadi. Iya, mana ada mati lampu? Mati lampu di tempatku. Ngapa nak mati lampu na masih siang ini anu? Lalena. Ini. Gapaka di rumahnya orang karena tempat tidur ini. Di Amerika Ki. Oh, di Amerika. Buka kameranya paling kalau begitu. Mati lampu di sini. Bisa itu Amerika mati lampu. Nih deh, kita tahu Iran sudah tutup selatan. Ada mati lampu di Amerika, orang di sana tidak pakai PLN di sana, pakai matahari dia langsung tenaga surya. Biasa tonjak di sana tinggal 4 tahun saya di Amerika. Apa nu bikin? Jadi TKW. Emak kalau kau goeng, emak kalau kau puas kau. Banyak tuh nontonnya tapi lucu-lucu tuh juga. Bukan di kamera. Tukang Ki. Tukang ribut Ki. Tanjak nurun si polong. Lu ketemu gue, lu punya gigi kering ketawa gue bikin. Paham nggak lu? Ayo buka minta kamera cepat buka dulu masker kamu kali lali miseng ini anak-anak lali miseng. Misalnya lihat lubang hidungnya orang. Sing kamu masih Ki. Lalena. Mana kok ada orang birahi lihat lubang hidung kan aneh. Bagus, mantap. Orang dibilang buka, udah mana buka aja dong. Nggak usah malu-malu toh. Kenapa harus malu? Ini kan Abang Zuma. Masalah generasi. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Kita diskusi lagi. Tapi buka kamera ya. Jangan nggak buka kamera. Silakan. Halo, semangat sore. Halo. Ada onde-onde kah? Halo Bang.
Halo, Andi Sumarlan. Halo, Den Rakatuak. Halo, halo Pak Andi, Pak Samsir. Halo. Sombong kali. Pak Samsir, ada onde-onde kah? Ya udahlah, dari kita Jipaing. Kalau tidak ada onde-onde, apa lagi ini masih apa ini masih hancur. Kenapa orang-orang yang begini? Sabar ya teman-teman, kita cari satu-satu dulu pendetanya. Pasti akan ketemu. Sabar ya. Buat kopi aja yang belum sholat asar dulu. Yang belum sholat, silakan asar. Jangan nonton debat tapi tidak asar. Bagus itu. Sholat itu harus diutamakan, ya, jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Apa tuh? Nah kan udah aku bilang kan, nah satu, akhirnya kita ketemu juga. Masih mau aku datang besok. Tuh, 2, ini lagi. Naiklah. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Halo, semangat sore. Halo, Bang. Bang. Halo. Maksudku saya tuh, kalau tidak mau jadi bicara, kenapa Ki minta? Mau ku jambak bibir tak? Halo? Halo? Ku dong kemasiannya. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau memang sudah tak ada lagi, terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Yang pasti kita sayang sekali tadi pastornya kita tidak sempat ini ya, dia lebih banyak bertanya tapi belum kita smash. Dia harus berterima kasih dia sama moderator, untung diturunkan cepat. Kalau tidak pasti hancur lagi tuh Perstor. Halo, semangat sore, sahabat Ferry. Ada onde-onde kah? Ini. Halo, halo, halo Bang. Jangan karena dimarahi mertua lari ke sini, diusir sama mertua dari rumah kok larinya ke kita di sini. Jangan gitu dong. Teman-teman, kalau memang ini tidak ada lagi, kita tutup ya.
Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, Abang. Halo. Halo. Gabung, Ki. Gabung di mana, Ki? Di mana Ki? Gabung, Ki. Di sini. Iya. Di mana? Di mana Ki mau gabung? Nah. Halo. Oh, mama ya. Dede, kodong. Halo, semangat sore. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi kan rasanya mau minta waktu tak sebentar karena kebetulan keadaan juga oten-oten ini mau naik. Betul. Mau aja minta doa tak kan biar bisa gak dikasih kesembuhan, kasihan sudah lama mak sakit. Sakit apa Ki? Sakit lambung. Ah, lambung. Iya. Sudah sampai kepada ini rasa cemas yang kadang rasa cemasnya enggak? Sudah kan dah sampai di GERD nih, anxiety. Oh gitu. Tapi belum sempat dibawa ke psikiater. Belum. Saya berobat sudah dari tahun 2019. Iya, terus panic attack enggak? Iya, panik. Tapi sekarang udah enggak terlalu, cuma mau saja minta doa kan biar cepat dikasih kesembuhan. Karena sudah lama mak berikhtiar ke sana kemari, ke Makassar mak, ke Palu mak. Iya masih begini-begini. Iya. Perkenalkan saya dulu sebelumnya Bang, saya Aswin dari Pasangkayu. Saya dari kota Pasangkayu Bang Zuma. Pasangkayu, iya. Lighting saya di situ jadi ketua Kemenak. Baru dilantik kemarin. Iya. Saya kemarin ikuti juga. Oh iya, itu lighting saya satu kelas saya itu. Satu kelas, satu kamar, 6 tahun kami sekamar di pondok. Alhamdulillah. Jadi kalau saya Bung, ini obat segala penyakit sih, tapi bagi yang yakin, yang sudah tak ada lagi, sudah putus asa lah ceritanya kan. Saya pernah diajarin oleh guru saya itu, sebenarnya kalau saya mikir cara pengobatan guru saya itu cuma sugesti sih sebenarnya, tapi ya mau kayak mana lagi, ternyata banyak orang disembuhkan, apalagi kalau asam lambung yang sudah menjadi dua arah ceritanya kan, fisik dan psikis. Kan gitu. Itu teman saya dulunya, dia pergi ke sungai yang jernih, terus dia buang diri, bukan buang sih, gimana ya, menyelam sampai napas terakhir gitu, tahan napas di bawah dengan penuh keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dialah segala yang kemudian mengobati segala penyakit. Itu diulang-ulang terus, dia sampai setiap hari Jumat lakukan itu ya selama 3 kali atau 4 kali, banyak orang sembuh. Jadi mereka benar-benar pasrah gitu, betul-betul pasrah. Tapi mereka harus yakin. Jadi di antara kehilangan napas di bawah itulah dia yakin bahwa ya engkau lah satu-satunya yang mendatangkan penyakit dan mendatangkan kesembuhan. Di situ sembuh, dan banyak orang yang diterapi begitu. Datang sama guru minta mantra-mantra, nggak ada, itu aja la ilaha illallah. Turun di sungai, dia hanyutkan semua lukanya, deritanya di situ bersama dengan hanyutnya air di sana. Sembuh total, sehat. Begitu Abang, coba aja dicoba dulu. Gitu. Jadi pada saat benar-benar sudah ingin kehilangan napas, itulah teriak di bawah dalam hati ya. Teriak, atau ada juga yang teriak beneran teriak, yang penting bisa jangan masuk air. Teriak benar-benar yakin tak ada Tuhan selain Allah, sembuhkan. Gitu, sembuh, betul-betul sembuh. Begitu. Nah, kalau asam lambung itu bisa juga pakai kunyit mentah dipotong-potong, jadi tabib kita ini.
Tapi mungkin sudah pernah kita rasa kunyit basah dipotong-potong kecil, direbus di apa itu ya? Yang tanah liat itu, panci tanah liat. Di situ kita rebus. Minum airnya. Rutinkan saja minum itu, jadikan seperti air minum biasa. Insya Allah banyak yang sembuh dengan itu. Iya. Ya, Coba-coba Mas Mas Tito. Ya, makasih banyak. Oke, baik. Hanya minta waktunya, minta maaf yang dibawa ya. Iya, enggak apa-apa. Ada sebab musabab memang biasa. Saya dulu juga waktu kecil teman-teman, aku juga heran teman-teman. Ini bukan cerita bohongan, ini fakta, ini real. Dan saya juga terkadang terheran-heran gitu. Itu kampung saya kan banyak orang Toraja. Di perkampungan saya kan banyak orang Toraja. Kita sama dengan orang-orang kita Toraja. Kalau Toraja itu identik dengan Nasrani. Nasrani itu kan pasti banyak anjing di rumah-rumah mereka sebagai binatang pemburu gitu kan. Itu mereka pakai. Nah, banyak yang kalau ada musimnya di sana, musim anjing gila gitu. Tapi yang aneh gitu teman-teman, banyak orang datang ke rumah atas perintah nenek saya, mau tau ngapain kok digigit anjing gila. Tapi saya tidak percaya. Mereka cuma minta ludah. Jadi ambil ludah Bang Zuma waktu masih SMP itu, diambil ditaruh katanya mereka sembuh. Dan itu sering terjadi. Sedikit datang cari mana saya dicarinya, diobati sembuh. Dan kata orang tua saya memang ya itu sugesti karena kakek saya juga begitu katanya dulu. Itu sugesti sih itu. Nah, tapi kalau mau buktikan benar atau tidaknya, ya coba-coba Meki yang ada di sini kasih gigi dirita anjing gila, habis itu pas ada lagi saya sembuh ndak? Yang penting dekat rumah sakit. Mana tahu nggak sembuh kan bisa langsung dilarikan ke rumah sakit kan gitu. Tapi itu beneran. Serius, saya juga heran. Saya masih berpikir sekarang. Jadi kalau misalnya ada orang macam-macam, jangan sampai keluday dia meleleh mukanya, kan gitu yang saya takutkan. Virus anjing gila aja bisa sembuh. Apalagi kalau cuma penyakit panu mungkin, tapi itu kan sugesti Bang. Katanya sih itu turunan dari nenek-nenek katanya, tapi saya nggak percaya. Begitu saudara Le, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Banyak Guru Daya. Iya kawan, iya. Doa aja sama orang-orang alim. Iya. Saya nggak pernah. Iya, Masya Allah. Mudah bisa. Masya Allah. Tuakan. Ya mohon maaf kembali saya untuk teman-teman di bawah, saya minta waktunya kembali. Iya. Ya, izin turun di kandang saya. Makasih banyak. Makasih. Itu beneran loh teman-teman, saya nggak bercanda. Tapi nenek saya itu udah meninggal. Setiap ada tetangga-tetangganya yang digigit anjing datang ke rumah. Apa nggak mau buka? Minta liur. Kasih liur. Nah kalau kayak gini nih, kalau kayak gini nih kena ludah saya ini bisa meleleh ini dagingnya nih. Bisa mengelupas kayak kena air keras gitu. Biar karena buka dulu masker. Orang rabies. Nah, mungkin itu hikmahnya. Ada mau cerita sedikit teman-teman. Itu. Aku mau cerita sedikit. Maskermu biar Ibu saya ini almarhumah, ibu saya. Sebelum beliau meninggal dunia kan dia udah cerita. Apa kata beliau sama aku? Dia duduk di rumah di depan kompleks ini. Kami baring tiga, terus mama di tengah. Mama, dia kan sambil tasbihan. Terus adikku yang bungsu sebelah kiri, aku sebelah kanan. Mama bilang gini, nak, kata orang, jangan turun dulu Bu, jangan mati cepat. Sini dulu ibu. Dengar dulu saya bercerita ibu, sini dulu. Jangan dulu meninggal duluan weh. Lama. Ya sini aja dulu, dengarkan dulu cerita pengalaman. Mama Kodi tanja. Jadi mama bilang gini, nak, dulu orang-orang tua bilang kalau mama diapit tidur sama dua anak laki-lakinya itu tanda-tanda sudah mau meninggal dunia dalam waktu dekat. Ya kan, waktu itu kan aku masih umur 22 tahun. Jadi
saya loncat langkahi ibu biar adik di tengah kan, adik loncat lagi biar saya di tengah, saling gitu. Akhirnya mama melerai kita, masa yang kayak gitu dipercaya? Ya berlalu kan, itu berlalu. Waktu itu tuh mama bilang gini, Lim, mama balik dulu ke kampung, kata beliau ya, nanti mama datang lagi, kata dia, bulan Maret tanggal 1. Iya, aku bilang, Ma. Baliklah beliau. Setelah beliau balik tanggal 1 betul-betul datang informasinya. Ini kalau saya cerita seru kali. Mama meninggal itu seru, cerita kejadian-kejadian itu seru. Mobil beliau kan kecelakaan tuh. Jadi tanggal itu mobil kecelakaan. Balik saya ke Palopo waktu itu. Orang-orang sini pasti tahu tahun 2000 ada mobil tabrakan sampai meledak, mobilnya meledak itu di daerah Bone-Bone sana. Meledak itu mama saya tuh, ada sudah berapa orang meninggal dalam mobil. Alhamdulillah mama belum meninggal di tempat. Jadi saya sempat pulang di rumah sakit, mau tahu apa sama mamaku. Pas aku masuk rumah sakit, aku jenguk, semua anaknya datang minta maaf sama beliau. Tibalah giliran saya. Ini sering ceritain sama keluarga. Begitu saya lihat mama senyum, beliau senyum, terus dia giniin bibirnya Bang Suma. Dikucikin, Ma kenapa Ma? Sambil senyum dia bilang apa? Ini mulut anak saya ini, kamu tuh mulutmu sayang, kata kalau mama, kelak akan banyak nyakitin hati orang gitu. Jadi saya teringat, Mak, bukannya mulut saya ini sudah banyak orang kena rabies sembuh? Iya, itu lain nak, kata dia. Mulutmu itu bakal banyak nyakitin orang. Kok bisa, maksudnya bahasa apa ini? Mamaku bahasa kayak gitu. Sampai saya penasaran tanya sama bapak juga. Ma, apa maksudnya? Pak, apa maksudnya mama ngomong kayak gitu? Saya kan orangnya nggak cerewet. Saya kan nggak suka menggosip. Emang dia tante-tante? Ya, nggak tahu lah nak. Nggak tahu apa maksudnya mama kau itu bilang gitu. Papa juga nggak ngerti. Akhirnya jadi bulian dari adik-adik saya sama kakak saya. Dibully saya tuh. Mulutmu itu. Oh, kata mama kau mulut makan banyak nyakitin orang. Itu masih penasaran. Nah ternyata setelah saya pikir, oh ini maksudnya mama saya ini. Tiap hari saya akan menyampaikan kebenaran ke orang dan orang sakit hati. Itu maksudnya. Menurut saya itu, karena kalau di luar kan saya pendiam kalem. Tanya aja Bang Handi yang jumpa sama aku itu, aku pendiam loh orangnya, kalem loh Bang Zuma itu. Tapi giliran ketemu dengan manusia-manusia toples, tuyul, ya diremas mulutku. Mama masih hidup 3 hari waktu itu. Wallahi, ini saya nggak mungkin bohong. Beliau mama sudah meninggal. Apa kata mama waktu itu sore hari? Dia pukul begini. Nah, mohon tolong, kata mama, galikan saya kubur. Tidak usah di sini bikin susah orang banyak, kata dia. Pulanglah, galikan mama kubur. Wallahi, itu mama saya berulang-ulang disampaikan sama aku. Sampai dia bilang gini, panggilkan kepala rumah sakit, panggilkan puskesmas, kata dia gitu. Panggil ke sini, saya ingin jumpa sama dia. Datanglah. Apa kata mama waktu itu? Pak, bisa enggak saya beli tanah 1 kali 2 meter di area puskesmas ini? Karena anak-anak saya tidak ada yang mau. Nah, jadi bapak begini sama dokternya, cuekin aja, dengarkan aja. Lagi ngigau. Kami punya pemikiran mama itu ngigau. Kan karena mobil kan dia kebakar dari kaki tuh, kaki kebakar, paha bagian belakang, terus kemudian belakangnya sini dia kebakar, perutnya juga sedikit kebakar, tangan. Kalau tangan kanannya itu pas hari ketiga di rumah sakit itu dia kayak apa mama ya, kayak ikan ini, kayak ikan tongkol yang diasapin gitu. Tapi yang lain udah pada meninggal, ada yang meninggal di mobil,
itulah namanya ajal ya teman-teman. Nah, mama tuh yang mengherankan kita sebagai keluarga. Ini rambut. Tak ada satupun, kalau mau dibilang, tak ada satupun yang terbakar api. Padahal menurut kesaksian orang, kan ceritanya gini, mama kan pergi melayat. Itu hari ke-40 dia puasa. Hari ke-40 dia puasa waktu itu. Puasa Muharram. Pas hari ke-40-nya. Mama melayat sama keluarga-keluarga tuh nebeng mobil. Nah, begitu melewati Pertamina Bone-Bone waktu itu, ada tetangga kami yang jualan ada kedai warung jualan bensin gitu. Nunggu angkot, namanya tahun 2000 angkot kan masih kurang di kampung sana tuh. Nunggu angkot, jadi mobil udah lewat. Terus mama bilang gini, stop. Coba itu bukan Tante Wana kah? Jadi sepupu itu mundurin mobil. Oh iya betul, mah gimana? Ya udah kasihan nunggu mobil udah jam segini tadi kita. Kasihan, nggak ada mobil lagi, naikkan aja. Nah, tahu-taunya saudara Tante Wana itu naik ke mobil, ada 3 cergen, dia cuman ikat tutupnya pakai kresek, diikat karet. Itu pemicu mobil mama kecelakaan waktu itu teman-teman. Jadi singkat cerita, namanya masuk di kampung kan, batu-batu gini, tumpah-tumpah lah itu bensin, meledaklah itu mobil. Ada yang meninggal di mobil, ada 8 orang kurasa semua di mobil, ada 4 yang meninggal, 2 meninggal di tempat, meninggal berikutnya ada 3. Sabar bang. Nah gitu ceritanya teman-teman. Jadi waktu itu mama langsung ngomong sama aku, wah ini mulut ini banyak nyakitin orang nanti ini anakku ini. Tapi dia senyum-senyum gitu teman-teman. 3 hari setelah itu, 3 hari setelah kejadian itu, dia minta anak untuk digalikan kubur. Kita pikir belum ngigau kan, karena luka yang didera sama dia. Benar-benar meninggal mama. Innalillahi. Meninggalnya sangat cantik, meninggalnya sangat indah. Orang tua saya itu bukan karena mama saya, wallahi meninggalnya sangat cantik dan mayatnya itu kayak gadis. Senyum dia, senyum. Mamaku tuh meninggal senyum. Ini keluarga saya pada nonton pasti, iya itu betul. Senyum mama, senyum. Terus meninggalnya itu pas sholat subuh. Azan sholat subuh. Sampai bapak nggak lihat ibu mama meninggal, karena papa waktu itu ke masjid sholat subuh, meninggal pada saat subuh. Jadi alhamdulillah saya ada di sampingnya. Kakak mengaji disuruh diam, masya Allah. Mama yang suruh diam. Habis itu dia tenangkan dirinya, dah pergi. Tapi wallahi sebelumnya beliau minta wudu. Gila nggak itu ya mama, minta wudu. Tapi memang ini teman-teman sekalian, mama saya itu, saya nggak pernah melihat beliau, saya seingat saya jadi manusia, jadi anak beliau, saya tak ada pernah mengingat bangun tengah malam di mana saya nggak menemukan beliau lagi sholat. Seingat saya selamanya ketika saya bangun tengah malam, pasti beliau sholat, sama dengan papaku juga begitu. Itu seingat saya. Jadi gimana meninggalnya tidak enak meninggalnya. Itulah orang-orang yang tahu, orang-orang di kampung pasti kenal, yang dengar ini juga pasti kenal, pasti tahu, karena kepala rumah sakitnya bilang belum pernah ada orang masuk rumah sakit, Pak, Bu, diceritakan sama keluarga kita yang penjenguknya seperti ini, non-stop dari semua kalangan. Dari semua kalangan datang. Orang saya juga heran kok nggak ada putus-putusnya. Tapi mama sibuknya apa? Suruh orang-orang itu, tolong dibuatkan ini nak, jangan lupa buatkan ini, duduk, buatkan ini, kayak gitu-gitu aja kerjanya mama. Nah itu apa hikmahnya teman-teman? Ini ku cerita gara-gara anjing rabies itu tadi ya, kok jadi merembet ke sini ya? Iya kan ya? Kok jadinya? Mungkin kan aku kangen sama mama. Rindu sama beliau pastinya. Pasti karena kangen sama beliau. Gitu ceritanya. Jadi dulu tuh kalau ada yang digigit anjing, ya itu
datang orang-orang itu minta air liur. Jadi saya tanya, kenapa bisa gitu? Memang dulu juga kakek saya yang kakek-kakek saya juga ada yang kayak gitu, turun katanya. Nah, jadi sekarang nih kalau ada yang mau coba apakah benar-benar itu sesuatu yang nyata atau tidak, coba aja. Ada yang di anjing gila suruh ke rumah gitu. Tapi saya nggak nanggung ya. Saya nggak bilang itu benar-benar sembuh, enggak. Tapi coba aja deh, coba aja. atau kalau misalnya nggak ada anjing gila, suruh aja Pak bom gigit bagian paha aja atau bagian kaki, suruh bom gigit. Sembuh nggak ketika saya ngobatin pakai liur? Astagfirullahaladzim. Nah, ini gara-gara teman kita ini yang asam lambung tadi. Begitu teman-teman sekalian. Ya apa ya, sejarah hidup masa dulu, masa-masa yang indah. Jadi saya pulang, turun dari bus, begitu masuk ke rumah sakit langsung mama jambak bibir saya. Ma, minta maaf ya, makan bapak bilang gini, masuk, jangan ini ya nak, jangan nangis ya, buat mama tenang, jangan iya pak. Mama nggak apa-apa kok, kata gitu. Saya masuk, berupa senyum, dia juga senyum, mama senyum, pun senyum waktu itu. Dijambaknya mulutku, terus mulut inilah nanti yang kelak banyak nyakitin orang. Kita terus kan kakak ada di situ, ada juga, semua pada liatin aku. Katanya, Nyak, masih mau kau datang besok? Oh, inilah katanya yang bakal nyakitin orang nanti. Oh, itu maksudnya. Ya. Tapi nyakitin untuk memperbaiki kan, bukan negatif. Andai saja mimik wajah mama waktu itu marah atau kesal atau jengkel atau enggak bagus, berarti itu konotasinya jelek. Tapi mama senyum, oh senyum, sekali senyum, malah dia kayak bercanda gitu, seakan-akan itu sebuah kebanggaan. Tadi aku pikir Bang Zuma itu mau jadi guru besar. Aku jadi guru besar ini kalau misalnya saya larikan ramalan mama ini. Berpikir-pikir gitu kan ya, namanya masih anak-anak waktu itu. Aku jadi guru besar ini, sesuai dengan cita-cita aku ini, jadi guru besar aku nanti ini. Tak taunya ternyata bukan. Fakta bercerita lain. Iya, guru besar untuk bom-bom. Tidak sesuai dengan apa yang aku bayangkan kemarin. Aku tuh mikirnya mikirnya bisa jadi ya seperti Ustadz kita Uwas, Adi Hidayat, sama seperti AA Game. Ternyata siswanya cuma level bom-bom. Ya Allah ya Karim. Ya Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Tak masalah. Kan masih muda kan. Umur saya ini masih 47, masih muda lah. Masih bisa lah untuk berkarya ke depannya. Halo, semangat sore menjelang maghrib. Ada onde-onde kah? Nah, itu kan diam. Abang ini. Udahlah, baiklah teman-teman, kita tutup dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sini, udah hampir lagi maghrib. Nanti kita sambung lagi insya Allah. Habis maghrib, habis isya lah kita ketemu lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kita di sini. Nanti kita jumpa sebentar habis isya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekali lagi teman yang kirim masker, udah nyampe ya maskernya ya. Banyak sekali maskernya. Teman-teman kalau ingin baju pengantin terbuat dari kain masker, bisa hubungi saya nanti, kainnya ini. Maskernya kita kasih. Terus kemudian teman-teman kalau mau tonton Bang Zuma jadi promosi perumahan di pagi hari atau pagi sebelum zuhur itu, saya dikontrak sama ownernya perumahan untuk saya ikut-ikut promosi gitu, karena ada marketing baru yang direkrut sama ownernya.
di mana marketing barunya ini belum lancar bahasa Indonesia, belum bisa berbicara lengkap. Maksudnya dia mungkin kalau seumuran anak masih umur 3 tahun lah. Jadi ikan masih bilang ikang, di bank masih bilang ban, gitu. Lucu pokoknya ya. Jadi kalau ada yang pengen informasi-informasi perumahan, kalau sempat besok pagi saya naik lagi di komalnya dia. Saya bukan ndak mau live di komal sendiri, enggak, nanti oh ini kok jadi pebisnis Bang Sumen kayak gitu. Jadi cukup di komalnya dia kita hadir di situ. Kalau pun hadir, iya sampu, salam KPR, Kepurung. Oke, baiklah kalau begitu. Oh, ada tamu. Turun lagi, baik. Makasih banyak Dik, mari Dik semuanya. Yuk sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, dilancarkan urusannya, dimudahkan.